The Strongest System, Bab 661, Perekam kaset yang dapat mengganti kaset. Pada awalnya, Lin Fan berpikir bahwa ini akan menjadi keterampilan yang keren dan yang lainnya. Namun, setelah mempelajari Super Fusion, dia menyadari bahwa sikap menggabungkan sesuatu itu terlalu buruk. Jika dia benar-benar harus mendeskripsikannya, bukankah itu adalah perpaduan yang sama seperti yang dia lihat terjadi di Dragon Ball kehidupan sebelumnya? Pertama, kamu menari tarian kecil yang konyol, sebelum menyatukan dua jari dan berteriak, Fusion. Bersama. Ayo, astaga, ibumu, dari mana sistem mendapatkan ini? Orang bodoh macam apa yang menciptakan omong kosong ini? Lin Fan jengkel saat ini. Namun, betapapun jengkelnya dia hanya bisa menerimanya dalam diam. Tidak peduli apapun, ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Hais. Sepertinya aku hanya bisa bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanku sendiri, dan berharap aku tidak bertemu dengan musuh yang jahat. Dengan begitu, aku tidak perlu menggunakan skill ini kalau begitu. Lin Fan menyesali. Semuanya harus bergantung pada kerja kerasnya sendiri. Jika dia menunjukkan ini di hadapan siapapun, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, Lin Fan mengeluarkan jam kuno neraka hijau. Saat ini, roh senjata di dalam jam kuno neraka hijau telah ditundukkan. Setelah pelatihan dari orang sakit seperti Raja Pelatih Guntur, ia sekarang sangat patuh, dan tidak berani bertindak kurang ajar sama sekali. Ini adalah harta karun yang langsung menyerang roh seseorang. Bagaimana mungkin aku bisa menyempurnakannya? Lin Fan mengusap dagunya dan mulai berpikir. Saat ini, jam kuno neraka hijau ini belum terlalu dikuasai. Bagi kebanyakan orang, bisa memperolehnya akan menjadi sebuah perayaan yang sangat berharga. Namun, bagi Lin Fan, ini masih jauh dari cukup. 95 batu bata legendaris. Terbang surga. Dari seluruh harta karun yang dia miliki saat ini, harta manakah yang tidak memiliki jurus pamungkasnya sendiri? Yang mana di antara mereka yang bukan merupakan makhluk sakit? Karena jam kuno neraka hijau ini adalah satu-satunya harta karunnya yang dapat menyerang hati seseorang, tentu saja dia tidak boleh membiarkannya tertinggal dari yang lain. Dia harus membuatnya lebih kuat dan lebih bengkok dari apapun. Lin Fan memutar jarinya, menyebabkan bola api muncul. Di bawah nyala api ini, senjata dao bertingkat tertinggi, jam kuno neraka hijau, mulai meleleh. Berdasarkan pencapaian Lin Fan dalam seni pembuatan senjata sekarang, dia sangat akrab dengan segala jenis harta karun. Bahkan setelah dia meleburnya, dia bisa mengembalikannya ke bentuk aslinya. Duri pertempuran Raja Zeng yang berdaulat juga merupakan sebuah harta karun. Meskipun kekuatan di dalamnya telah diserap, bahan yang digunakan untuk membuatnya masih ada. Jadi, bagaimana aku bisa membuat ini? Ini cukup merepotkan. Bagaimana kalau bergantung sepenuhnya pada keberuntungan? Lin Fan benar-benar tidak bisa memikirkan apapun. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membiarkan sistem membuat pilihan pada akhirnya. Semua materi yang dia peroleh dari masa lalu melayang dengan lembut di langit. Menyaring. Semua bahan berharga ini dibersihkan dari kotorannya. Setelah itu, esensi yang tersisa meresap ke dalam jam kuno neraka hijau. Ding, apakah kamu ingin terlibat dalam pembuatan mobil? Keahlian. Lin Fan menyatukan kedua telapak tangannya dan berdoa dengan khusyuk. Oh, Tuan-tuan yang manis. Tolong berkati saya. Sudah lama sekali sejak terakhir kali saya membuat senjata. Tolong beri saya barang yang saleh. Tolong berkati saya. Brureng, brureng. Seketika, serangkaian getaran terdengar. Lin Fan membuka matanya dan menatap situasi di depannya dengan lekat. Kilatan cahaya terang muncul saat aura misterius menerkam wajahnya. Sepertinya situasinya tidak terlalu buruk, iya. Tapi, apa hasil akhirnya? Harta karun macam apa yang akan tercipta? Lin Fan dipenuhi rasa ingin tahu, bertanya-tanya bagaimana jadinya. Namun, pada saat ini, serangkaian musik terdengar di udara. Dunia berguncang saat kelopak bunga surgawi berjatuhan dari langit, memenuhi dunia dengan teratai emas. Fenomena ini, mungkinkah milikmu benar-benar membuat semacam senjata super legendaris? Ini adalah fenomena yang belum pernah dilihat Lin Fan sebelumnya. Bahkan ketika dia sedang membuat 95 batu bata legendaris, hal seperti itu tidak terjadi. Pada saat ini, kondisi mental Lin Fan mulai bergetar.
Namun pada saat itu juga, dia langsung mengerutkan kening dan berbicara tak terkendali. Apa ini? Senam radio nasional gelombang kedua untuk seluruh siswa SD, matahari terbit. Siap. Set pertama, jogging di tempat. 1,2, 3,4. 2,2, 3,4. 3,2, 3,4. Astaga, ada apa dengan ini? Mendengarkan lagu familiar ini, Lin Fan benar-benar bingung. Di mana senjata super legendaris yang dijanjikan? Ada apa dengan omong kosong ini? Ledakan. Tiba-tiba, suara yang mengguncang bumi terdengar. Seluruh surga menjadi sangat gelisah. Ada apa dengan musik ini? Kenapa aku mulai bergerak tanpa sadar? Jogging, jogging. Pada saat ini, suara-suara menakjubkan terdengar di seluruh surga. Di bawah pengaruh nada tersebut, semua senjata dan roh keterampilan mau tidak mau mulai bergerak sendiri. Ding! Selamat atas kesuksesan kerajinanmu. Ding! Selamat atas kerajinan harta karun yang unik. Silakan beri nama. Lin Fan sepenuhnya terperangah saat ini. Untuk beberapa waktu, dia bingung harus berbuat apa. Matahari terbit. Ding! Selamat atas keberhasilan penamaan. Saat ini, cahayanya menghilang. Sebagai gantinya berdiri pemutar kaset radio jadul dengan dua speaker di sisinya, muncul di hadapan wajah Lin Fan. Sistem, apakah kamu hanya bermain-main denganku? Melihat hal ini, Lin Fan sepenuhnya tercengang. Namun, sistem tidak membalasnya sama sekali. Selain bergumam pada dirinya sendiri dari waktu ke waktu, sistem tidak mengatakan apapun. Lin Fan meraih harta karun ini di tangannya dengan ekspresi kosong di wajahnya. Apakah ini bentuk jam kuno neraka hijau yang telah berevolusi dan ditingkatkan? Mengapa jam ini terlihat seperti ini? Tidak benar. Ini jelas tidak benar. Kenapa segala sesuatu yang dibuat begitu futuristik? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan pengalamanku di masa lalu? Pada saat ini, Lin Fan menahan keinginan untuk menangis. Dia tidak mengharuskan semua senjata yang dibuat terlihat sangat keren dan bergaya. Tapi paling tidak, mereka harus tetap terlihat rapi. Seseorang bisa melepaskan 95 batu bata legendaris. Meskipun terlihat biasa-biasa saja, kekuatannya sangat mengerikan. Tapi, apa sih kaset tape recorder dengan speaker kembar ini? Melihat tombol di atasnya, Lin Fan menekannya dengan lembut. Klik. Astaga, aku masih bisa mengganti kaset. Apa kamu benar-benar harus melakukan ini padaku? Lin Fan hendak menangis. Lin Fan tidak lagi ingin berbicara. Lupakan. Ini dia. Milikmu benar-benar mengakui kekalahan. Sistem pembuatan senjata sungguh palsu. Itu benar-benar lebih dari cukup bahwa itu akan menghasilkan semacam objek yang tidak dapat dipahami setiap kali dia membuat senjata. Tapi, saat Lin Fan mengetahui fungsi harta karun ini, dia tercengang. Ini, Lin Fan membeku. Bukankah efek dari kaset tape recorder ini cukup kuat? Tuan, mengapa Anda menghentikannya? Musik itu terlalu berirama. Saya merasa seperti masih muda sekali lagi. Raja pelatih Guntur berlari ke sisinya sambil berkomentar. Benar. Aku dipenuhi adrenalin. Iblis kuno besar mencoba memutar pinggangnya untuk menari sekali lagi, tapi dia tidak bisa mendapatkan kembali perasaan yang sama. Melihat sekelompok orang ini, Lin Fan terdiam. Akhir dari pengasingan. Lin Fan langsung keluar dari jurang bawah tanah. Makhluk tertinggi dari ras kuno telah meninggalkan tempat ini. Dia aman kembali sekali lagi. Kali ini, kemana aku harus pergi selanjutnya? Benar, saatnya pergi ke sarang lama raja yang berdaulat Wei untuk memeriksanya. Kali ini, aku telah kehilangan cukup banyak kekayaan dalam pertempuran ini. Mengingat posisi raja yang berdaulat Wei, dia harus pasti punya cukup banyak cadangan bersamanya. Sepanjang jalan, aku harus membunuh beberapa makhluk ras kuno lagi dan menyebabkan makhluk tertinggi itu dipenuhi dengan amarah yang tidak bisa dilampiaskan. Hahaha, oke, itulah rencananya. Lin Fan adalah orang yang menepati kata-katanya. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari area tersebut. Di suatu tempat di kejauhan, Grandmaster Yun dan yang lainnya berhenti. Terima kasih banyak, Grandmaster Yun. Grandmaster Wu He dari Battle Emperor Sek mengungkapkan rasa terima kasihnya. Bukan masalah besar. Kita semua adalah makhluk dari ribuan ras.
Tentu saja, kita tidak bisa membiarkan ras kuno bertindak berlebihan seperti ini. Grandmaster Yun tersenyum lembut, tidak peduli sama sekali tentang keseluruhan acara. Tunggu, tidak bagus. Patung batu kaisar pertempuran masih ada di sana. Tiba-tiba, Wu He tersentak kembali. Wajah Grandmaster Yun sedikit berubah. Oh tidak. Harta karun terbesar seperti itu pasti sudah diambil oleh ras kuno. Aku. Wu He dipenuhi dengan penyesalan di hatinya saat ini. Mengapa dia tidak berpikir untuk membawanya ketika mereka akan pergi? Bab 662, silakan merasa bebas. Di beberapa dataran terpencil di dunia suci kuno, sesosok tubuh berjalan dengan santai. Pada saat yang sama, beberapa binatang purba melihat makhluk hidup yang tampak lezat ini muncul di depan mata mereka dan dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Lagi pula, bagi binatang purba, makhluk hidup adalah makanan lezat. Namun, hasil akhirnya bagi mereka sangat kejam dan tidak manusiawi untuk disaksikan. Bukan saja mereka tidak bisa menikmati kelezatan makhluk hidup ini, mereka pun berakhir dengan kelezatannya sendiri. Astaga, ini hanyalah kehidupan tanpa beban yang terbaik. Lin Fan sedang dalam suasana hati yang gembira saat ini. Sejak dia keluar dari pengasingannya, dia telah menerima banyak hadiah. Dia tidak hanya membuat pemutar kaset radio super yang menakutkan, dia bahkan telah mengembangkan esens spirit ketiganya. Mulai sekarang, dia tidak perlu lagi takut pada siapapun yang berkelahi. Salalalala, lagu riang terdengar dari mulut Lin Fan. Dunia dipenuhi dengan nada gembiranya saat ini. Raja yang berdaulat Wei, Qi, dan Zheng semuanya telah dikepung oleh Yang Mulia. Perkemahan mereka pasti dalam keadaan kosong saat ini. Hanya dengan sedikit usaha, Yang Mulia pasti akan mampu menyapu semua kekayaan mereka, membersihkan. Lin Fan sudah melakukan persiapannya. Target pertama adalah Raja Wei yang berdaulat. Setelah itu, dia akan mencari elemen kayu bawaan untuk menyelesaikan set tersebut. Setelah kota iblis berevolusi, milikmu benar-benar akan memiliki harta karun terbesar saat itu. Sedangkan untuk bajingan kecil yang bau itu, yang paling kejam, Lin Fan tidak terburu-buru sama sekali. Selangkah demi selangkah, dia akan meningkatkan kekuatannya sendiri sebelum menyerang pria itu dengan sangat baik. Sobat kecil di depan, tolong tahan langkahmu. Tepat pada saat ini, Lin Fan mendengar suara terdengar dari belakangnya. Dia terdiam sesaat, tampaknya terkejut. Tidak disangka dia baru memperhatikan pria di belakangnya setelah dia angkat bicara. Mengingat kondisi kultivasi dan kemampuan penginderaannya, ini sedikit mencurigakan. Siapa kamu? Lin Fan bertanya dengan hati-hati. Orang di hadapannya terlihat cukup tua dan kepalanya dipenuhi rambut putih. Dia sedikit bungkuk seolah-olah dia telah melalui banyak kesulitan dalam hidup. Halo, sobat kecil. Saya Patua Zuo-san. Bisakah saya menemani Anda dalam perjalanan? Sosok tua itu bertanya sambil sedikit tersenyum. Lin Fan mengamati pria tua di hadapannya ini. Surgawi tingkat 7, semua dalam satu keadaan. Dia berasal dari ras naga kolosal, salah satu dari 10 ras binatang kuno-kuno. Tapi, sialan, sekali pandang saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia bukanlah naga yang baik hati. Meskipun senyuman di wajah lelaki tua ini cukup berseri-seri, tidak sulit untuk mengatakan bahwa itu agak dipaksakan. Hehe, di dataran hutan belantara ini, aku akan melihat apa yang diinginkan kakek tua ini. Lin Fan berpikir dalam hatinya sebelum tersenyum hangat. Saat kamu berada di dunia luar, siapapun yang kamu temui adalah pertanda takdir. Baiklah kalau begitu. Ayo membentuk, jawab Lin Fan. Bagus. Patua Zuo-san langsung senang. Dia kemudian mengulurkan tangannya yang gemetar dan menjabatnya dengan tangan Lin Fan. Kombinasi pria tua dan muda ini terbentuk bersama. Aku belum menanyakan namamu, sobat kecil. Patua Zuo-san bertanya dengan santai. Patua Zuo-san adalah seseorang dari ras naga kolosal, 10 besar dari semua binatang kuno-kuno. Awalnya, dia sedang tidur nyenyak di sarang lamanya. Tidak disangka dia akan ditemukan oleh sekelompok anjing. Tanpa tempat lain untuk lari, dia tidak punya pilihan selain mengambil wujud sebagai orang tua untuk mencoba menghindari kejaran. Tapi, itu tidak cukup untuk membantunya melewatinya sama sekali. Untung saja, dia melihat seorang pria muda di depan berjalan dengan sikap senang dan beruntung. Seketika,
Hatinya melonjak kegirangan. Dia punya target sekarang. Lin Fan. Jawab Lin Fan. Oh, nama yang bagus sekali. Nah, Sobat Lin, apa yang kamu lakukan sendirian di sini? Patua Zuosan bertanya. Nah, ceritanya panjang. Saya adalah orang yang baik hati, penyayang, benar, dan adil. Alasan mengapa saya keluar pastinya untuk menjelajahi dunia pugilistik dan membunuh makhluk ras kuno. Oleh karena itu, saya sudah telah menerobos dan membunuh makhluk ras kuno di sepanjang jalan. Tapi di sisi lain, kamu sudah sangat tua. Kenapa kamu ada di sini? Tidak baik jika kamu bertemu dengan makhluk ras kuno manapun, bukan? Lin Fan menjawab dengan sombong. Patua Zuosan menatap lurus ke mata Lin Fan. Dia menyadari bahwa pemuda ini sangat lurus dalam auranya dan murni di matanya. Tidak ada rasa kebohongan sama sekali dalam kata-katanya. Dengan itu, hatinya mulai bergejolak. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, sobat kecil. Aku sedang diburu. Patua Zuosan melanjutkan. Di bawah sinar matahari bolong dan langit terbuka. Siapa yang berani bertindak kurang ajar seperti itu? Lin Fan bertanya dengan kaget. Sobat kecil, sekarang ceritanya panjang juga. Bagaimana kalau begini, bisakah aku bertindak sebagai pelayanmu saja untuk saat ini? Jika kita bertemu dengan mereka, kamu cukup memberitahu mereka bahwa aku adalah pelayanmu. Orang tua ini manusia pasti akan berterima kasih padamu untuk itu. Ini adalah obat mujarab yang aku miliki, yang sangat berguna untuk kultivasi seseorang. Aku akan memberikannya kepadamu sebagai hadiah dulu, sobat kecil. Alis Patua Zuosan berkedut, merasakan bahwa makhluk hidup di hadapannya ini agak tolol. Tapi, lebih baik dia menjadi orang bodoh. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk berbohong padanya. Baiklah. Lin Fan mengambil obat mujarab darinya, merasa sedikit menghina di dalam hatinya. Namun, dia tetap mempertahankan ekspresi bahagia di wajahnya. Pil alam pemfokusan roh, pil tambahan yang dapat membantu mengkonsolidasikan roh esensi makhluk surgawi tingkat 5. Ini barang bagus. Apakah kamu benar-benar memberikannya kepadaku? Lin Fan bertindak seolah-olah dia sedang mendapat kejutan besar saat ini. Meskipun pil ini tidak begitu baik untuk Lin Fan, dia tahu bahwa ini akan menjadi semacam ramuan ajaib bagi orang lain. Tentu saja. Selama teman kecil ini mau membantuku, begitu aku selesai dengan kesengsaraan ini, aku pasti akan mendapat lebih banyak hadiah untukmu. Patua Zuosan tertawa dingin. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu dalam hal ini. Saat ini, Lin Fan sedikit penasaran dengan latar belakang Patua Zuosan ini. Dia bertanya-tanya harta macam apa yang disembunyikan pihak lain. Tidak disangka dia akan diburu sampai dia tidak punya tempat lain untuk bersembunyi. Long Yumo. Sial, kemana perginya orang itu? Tak kusangka dia akan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Long Yumo adalah naga kolosal yang terkenal sangat kaya di antara rasnya. Jika kita bisa menyapu bersihnya, pasti akan ada banyak harta karun yang menunggu kita. Teman-teman, coba lihat, ada dua makhluk hidup di depan. Ayo kita turun untuk memeriksanya. Pada saat ini, beberapa sosok sedang mencari di kehampaan sekarang. Ketika mereka melihat dua makhluk hidup di bawah, mereka saling melirik sebelum segera turun. Hati Long Yumo sedikit gugup saat ini. Dengan makhluk hidup di hadapannya, dia menjadi sedikit kesal. Patua Zuosan, kamu sekarang adalah pelayanku. Kamu tidak bisa berjalan bersamaku di sisiku. Selain itu, kamu harus lebih menghormatiku. Lin Fan menyadari bahwa dia benar-benar pria yang diberkati keberuntungan. Kemanapun dia pergi, dia pasti akan menemukan harta karun yang dibagikan. Dari tatapan lelaki tua ini, Lin Fan bisa menangkap niat membunuh. Orang tua ini pasti sedang mempertimbangkan untuk membunuhnya setelah ini selesai. Tunggu di sana. Pada saat ini, 6 sosok muncul di hadapan Lin Fan. Ada 4 pria dan 2 wanita. Laki-lakinya tampan, sedangkan perempuan menggairahkan. Surgawi tingkat 7, semua dalam satu keadaan. Surgawi tingkat 6, kondisi hukum. Beberapa orang ini dapat dianggap sebagai makhluk yang kuat. Tapi, sesuatu yang tidak diharapkan Lin Fan adalah bahwa mereka berasal dari ras Phoenix, salah satu dari 10 ras binatang kuno-kuno teratas.
Benar, Ciki juga merupakan keturunan campuran ras Phoenix, bukan? Dan kalian? Lin Fan bertanya dengan bingung. Long Yumo, yang mengikuti di belakang Lin Fan, merasakan isi perutnya sedikit menegang, agak gugup. Namun, wajahnya tetap tenang seperti air. Dia berhati-hati agar tidak membiarkannya lolos. Apakah kamu melihat seorang pemuda lewat di sini? Orang yang angkat bicara adalah seorang pria dengan lambang api terpampang di dahinya. Di saat yang sama, auranya adalah yang terkuat di antara mereka. Makhluk hidup, jika kamu pernah melihatnya, kamu harus memberitahu kami dan tidak menyembunyikannya sama sekali. Orang itu sangat kejam dan kejam. Jika kamu membantunya menyembunyikan dirinya, kamu pasti akan menjadi orang yang mati pada akhirnya. Suara seorang wanita terdengar. Suaranya terdengar kosong dan nadanya dingin. Siapa dia? Orang pertama yang angkat bicara sambil menunjuk Patua Zuosan. Rekan-rekan makhluk kuat di sini, saya adalah pelayan tuan muda keluarga saya. Patua Zuosan angkat bicara lebih dulu. Tunggu. Tiba-tiba, Lin Fan mengambil alih pembicaraan. Sekarang, kalian terlalu banyak bertanya. Biarkan aku membalas kalian satu persatu. Pertama, aku benar-benar belum melihat seorang pemuda pun lewat di sini. Kedua, jika aku melihat seorang pemuda, aku pasti akan menceritakannya pada kalian. Saat Patua Zuosan melihat bagaimana makhluk hidup ini menjawab pertanyaan mereka satu persatu, hatinya sangat gembira. Dia sudah membuat kesepakatan dengan makhluk hidup di sini, jadi tidak mungkin makhluk hidup ini akan menjualnya. Tapi kata-kata selanjutnya membuatnya benar-benar tercengang. Ketiga, dia bukan pelayanku. Dia baru saja muncul di belakangku belum lama ini, mengklaim bahwa nyawanya sedang diburu. Dia memberiku pil dan memintaku untuk menyembunyikannya. Namun, wanita muda cantik ini baru saja mengatakan bahwa dia akan membunuhku, jadi aku merasa perlu mengatakan ini. Saat dia selesai dengan kata-katanya, Lin Fan berdiri di satu sisi jauh dari antara mereka. Menurutku lelaki tua itu pasti orang yang kalian cari. Jika kalian punya masalah dengannya, silakan lanjutkan. Itu bukan urusanku. Lin Fan menunjuk dan berkata. Saat itu, seluruh suasana berubah. Bab 663, ini memang senjata legendaris. Makhluk hidup, kamu menarik kembali kata-katamu. Long Yumo tidak menyangka makhluk hidup ini akan menjualnya secepat ini. Namun, ada satu hal yang Long Yumo tidak dapat pahami sama sekali. Kenapa makhluk hidup ini memilih untuk menjualnya? Dia memberinya obat mujarab dan menjanjikan banyak manfaat setelahnya juga. Orang tua, aku tidak menarik kembali kata-kataku. Aku ahli dalam seni menceritakan wajah seseorang. Sejak kau muncul di depan mataku, aku sudah melihat tatapan tak menyenangkan di matamu. Oleh karena itu, saya percaya bahwa Anda harus menjadi penjahat besar yang sudah lama terbiasa melakukan segala macam dosa keji. Bagaimana mungkin seseorang yang benar dan sama seperti saya membantu penjahat besar seperti Anda menyembunyikan identitas asli Anda? Lin Fan menjawab dengan tatapan yang sangat suci. Beraninya kamu mengatakan omong kosong seperti itu. Aku akan membunuhmu. Patua Zuosan sangat gusar saat ini. Tidak kusangka makhluk hidup ini seburuk ini. Long Yumo, beraninya kamu mencoba membunuh seseorang di hadapan kami. Serahkan semua barang berhargamu. Ras Phoenix kami punya banyak dendam terhadap ras naga kolosalmu. Kali ini, kami akan mengambil semua barang berhargamu, membuang tendon nagamu, dan membawanya kembali ke ras kami. Makhluk hidup, kamu tidak terlibat dengan apapun yang terjadi di sini. Kamu boleh pergi dulu. Pria ras Phoenix angkat bicara. Baiklah, tentu. Karena itu bukan urusanku, aku akan bergerak dulu, ya. Tentu saja, Lin Fan tidak bisa melarikan diri begitu saja. Sekali pandang saja sudah cukup untuk mengetahui bahwa lelaki tua ini adalah seseorang yang memiliki kekayaan melimpah. Tidak peduli apa, dia harus menuai sebagian darinya. Binatang buas. Melihat bagaimana makhluk hidup akan melarikan diri, Patua Zuosan sangat marah di dalam hatinya. Dia tidak sanggup mencabik-cabik makhluk hidup itu dan melahapnya utuh-utuh. Namun, dia tahu bahwa dia berada dalam kesulitan saat ini. Ras naga kolosal dan Phoenix adalah musuh bebuyutan. Apa yang biasanya dilakukan oleh ras Phoenix adalah melacak lokasi makhluk ras naga kolosal. Mereka kemudian mengumpulkan orang dan melakukan pembunuhan.
Jangan berani-beraninya kalian berlebihan. Pada saat ini, tubuh Patua Zuosan tersentak sejenak saat dia mengambil wujud seorang pemuda. Jika seseorang harus menunjukkan apa yang berbeda antara naga kolosal dan ras naga, itu akan ada di mata mereka. Ras naga kolosal memiliki sepasang mata naga. Bahkan setelah mereka bertransformasi, mereka masih mempertahankan sifat naga kolosal itu. Long Yumo, bahkan jika kamu mencoba bersembunyi, itu tidak ada gunanya. Meskipun kamu mungkin adalah naga kolosal yang sangat kaya dengan banyak harta, membuat ini sedikit rumit, di bawah kepungan banyak dari kita, kamu sudah tidak punya kesempatan untuk hidup lebih lama lagi. Anggota ras Phoenix berseru. Lin Fan sedang bersembunyi di suatu tempat saat ini. Tapi, ketika dia mendengar apa yang sedang terjadi, hatinya langsung terasa panas. Naga kolosal yang kaya. Tidak kusangka orang ini adalah naga kolosal yang sangat kaya. Pertanyaannya adalah, seberapa kayakah itu? Lin Fan mulai bertanya-tanya harta apa lagi yang disembunyikan orang ini. Dari kelihatannya, sepertinya inilah segalanya yang dia miliki saat ini. Memukul, ledakan, bam, tiba-tiba, terjadilah pukulan hebat. Long Yumo yang sendirian sedang dipukuli oleh seluruh kelompok, terlihat sangat tragis saat ini. Ratapan sedihnya terdengar saat dia melolong kesakitan. Faktanya, Lin Fan bahkan bisa mendengar beberapa hinaan yang ditujukan padanya di tengah lolongan itu. Lin Fan menggelengkan kepalanya tak berdaya saat dia mengeluarkan tape recorder super itu. Baiklah, karena aku telah menciptakanmu, inilah waktunya bagiku untuk memanfaatkanmu dengan baik. Lin Fan melihat tape recorder kuno ini dan menghela nafas tanpa daya. Klik. Satu klik tombol dan suara gembira terdengar. Long Yumo, jika kamu menyerah dan menyerah sekarang, kami mungkin bisa melepaskanmu dengan kematian yang mudah. Haha, kalian sendirian dan kalian pikir bisa membunuhku. Biarpun aku mati, aku akan menyeret kalian semua bersamaku. Long Yumo berteriak dengan amarah di dalam hatinya. Aura seluruh tubuhnya tiba-tiba melebar. Harta karun yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari cincin penyimpanannya, saat energi mengamuk merobek langit. Saat ras Phoenix merasakan energi ini, ekspresi mereka berubah. Tidak bagus. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Mundur. Segera mundur. Pada saat ini, masa ras Phoenix mulai panik. Mereka tidak menyangka Long Yumo ingin menggagalkan rencana mereka meskipun itu berarti kematiannya sendiri. Haha, tidak mungkin kalian bisa lolos dari ini. Aku sudah merencanakan untuk menghancurkan diri sendiri dengan semua harta yang telah aku kumpulkan. Bahkan jika kalian merobek kehampaan dan melarikan diri, itu tetap akan terjadi, meledakkan kalian semua. Tapi pada saat ini, serangkaian suara keras terdengar di dunia. Senam radio nasional gelombang kedua untuk seluruh siswa sekolah dasar. Matahari terbit. Set pertama. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, semua orang yang hadir merasa seolah-olah mereka tidak lagi bisa mengendalikan tubuh mereka. Long Yumo, yang sedang bersiap untuk menghancurkan dirinya sendiri, juga merasa ngeri dan berulang kali berteriak, siapa dia? Siapa sebenarnya dia? Ini adalah harta karun yang menyerang jiwa seseorang. Ini menyerang hati kita secara langsung. Siapa sebenarnya yang mencoba menyelinap menyerang kita? Ada apa dengan kakiku? Dan tanganku juga. Apa yang mereka lakukan? Pada saat ini, semua orang melepaskan setiap keluhan di hati mereka. Di mata mereka, dunia tidak pernah tampak lebih indah dari momen saat ini. Matahari terbit yang cerah menyinari pipi mereka dengan pancaran sinarnya, membawa rasa hangat yang luar biasa. Lin Fan mengintip keluar. Memang benar, seperti yang dia duga, dia menyadari bahwa sekelompok orang ini sedang melakukan tindakan besar di mana-mana. Astaga, benda ini sangat menantang surga. Tak disangka bahkan makhluk surgawi level 7, semua makhluk dalam satu negara tidak dapat menahannya. Mungkin, bahkan makhluk tertinggi dari ras kuno pun mungkin tidak akan mampu menahannya. Demikian juga, terhadap tape recorder ini, Lin Fan dipenuhi dengan pujian sekarang. Satu-satunya hal adalah mencari tahu apa batasan dari tape recorder ini. Kalau saja ada dewa surgawi level 10, dewa abadi menyatakan bahwa dia dapat mengujinya secara pribadi, itu akan sangat bagus. Sayangnya penemuan tape recorder ini terlambat. Kalau saja itu terjadi lebih awal. Betapa menyenangkannya itu.
Namun, tidak perlu terburu-buru. Sungai akan mengalir dengan mantap. Suatu hari nanti, pasti akan ada kesempatan baginya untuk mengujinya. Pada saat ini, anggota ras naga kolosal dan Phoenix seperti sekelompok siswa yang berperilaku baik. Di bawah musik yang cerah dan membangkitkan semangat ini, mereka bergerak dengan cara yang begitu menyentuh. Sungguh sekelompok anak-anak yang energik dan bersemangat. Keluar, siapa kamu sebenarnya? Keluar, Long Yumo berteriak ngeri. Siapa sebenarnya yang bisa memiliki kemampuan seperti itu? Bahkan jika itu hanyalah harta karun yang dapat menyerang hati seseorang, itu seharusnya tidak memiliki daya tarik setan semacam ini. Dia adalah makhluk kuat surgawi tingkat 7, semua dalam satu keadaan. Bagaimana mungkin dia bisa tersihir oleh harta karun yang bisa menyerang roh seseorang dengan mudah? Terlebih lagi, harta karun itu sendiri tidak akan bisa digunakan seperti itu. Mungkinkah ada makhluk kuat yang telah tiba? Itu kamu. Ketika Long Yumo melihat sosok yang muncul dari kehampaan, wajahnya berubah sangat mengerikan. Tidak terlalu jauh dari jaraknya, makhluk hidup itu membawa semacam benda aneh di bahunya, dan berjalan ke arah mereka dengan santai. Semua suara dikeluarkan dari dalam perangkat yang tampak aneh itu. Mungkinkah hal aneh di sana itu adalah harta karun yang menyentuh hati seseorang? Makhluk hidup, ayo kita pergi. Para anggota ras Phoenix berseru. Sialan, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Aku adalah anggota dari salah satu dari 10 binatang buas kuno tua, ras naga kolosal. Jika kamu berani melakukan apapun padaku, kamu akan mati tanpa kuburan. Long Yumo berteriak dengan marah. Lin Fan datang sebelum mereka. Mengangkat tangannya dengan lembut, bibirnya sedikit melengkung. Sekarang, apakah kamu tahu siapa aku? Lin Fan adalah pria yang selalu bersikap low profile. Jarang sekali dia menyatakan namanya di hadapan orang lain. Namun, saat ini, Long Yumo bertindak terlalu berani. Dengan itu, tidak mungkin Lin Fan bisa menahan diri untuk menggunakan otoritasnya untuk membasmi orang ini di sini. Bab 664, Perampokan Pengupasan. Kamu hanyalah orang yang tidak tahu malu dan tercela. Long Yumo menyerang. Di saat yang sama, dia dipenuhi penyesalan di dalam hatinya. Kenapa dia tidak membunuh orang ini sebelumnya? Siapa yang menyangka bahwa orang ini akan memiliki harta karun semacam ini? Hal ini sangat disesalkan. Namun, apa yang bisa dia lakukan meski dia menyesalinya saat ini? Melihat makhluk hidup ini bertindak begitu berani di hadapannya, kemarahan keluar dari setiap bagian tubuhnya. Teman kecil di sana, apakah kita mempunyai semacam kesalahpahaman di suatu tempat? Kamu adalah orang yang benar, bukan? Kami hanya menuntut keadilan bagi surga di sini. Para anggota ras Phoenix berteriak. Adik laki-laki di sana, bisakah kamu melepaskan kakak perempuanmu di sini? Seorang cewek dari ras Phoenix angkat bicara. Suaranya lembut dan lembut saat ini. Lin Fan tidak menjawab. Sebaliknya, dia melemparkan jubahnya ke belakang dan meletakkan tangannya di belakang punggung. Hais, tak disangka aku, Lin Fan, tidak pernah menampilkan namaku di muka bahkan ketika aku mengalahkan 10 juta makhluk ras kuno, melawan makhluk tertinggi dari ras kuno, dan membunuh raja yang berdaulat. Itu karena aku tahu bahwa perbuatanku pasti akan terukir di hati makhluk dari ribuan ras. Sedangkan makhluk dari ribuan ras, mereka akan memanggilku sebagai Raja Manusia dengan penuh kasih sayang. Aku ingin tahu apakah kalian tahu nama ini. Lin Fan memandang Long Yumo dengan tenang. Ini adalah nama kelas atas. Benar, dia seharusnya mengetahuinya. Raja Manusia sialan. Long Yumo sedikit bingung. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak. Haha, sejujurnya, kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri, bukan? Tak kusangka bocah bau itu berani menyebut dirinya raja. Raja Manusia sialan apa dan apa yang tidak. Aku belum pernah mendengar nama ini, selamanya. Astaga, ketika dia menyebutkan namanya, Lin Fan sudah siap menerima tatapan hormat dari pihak lain. Tapi ketika dia melihat ekspresi menghina di wajah Long Yumo, sebuah pertanyaan muncul di kepalanya. Apakah mereka benar-benar tidak tahu siapa dia? Atau, apakah dunia suci kuno terlalu besar sehingga namanya hanya tersebar di wilayah kecil? Lin Fan memandang ras Phoenix dengan ekspresi kaku. Ketika anggota ras Phoenix melihat tatapannya, mereka menggelengkan kepala dengan sungguh-sungguh.
Mereka benar-benar tidak tahu siapa dia. F*CK aku. Pada saat ini, Lin Fan benar-benar memahami arti gagal bertindak omong kosong tetapi malah menerima tamparan di wajahnya. Namun, dia tidak dapat memahaminya sekeras apapun dia berusaha. Dia sangat terkenal. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang dia sama sekali? Perlombaan Sucubus telah membantunya melakukan siaran langsung, bukan? Ataukah radius siaran langsungnya terlalu kecil sehingga banyak orang yang belum mengetahui nama besarnya? Astaga, perlombaan Sucubus itu hanya tipuan. Bagaimana mungkin mereka tidak bekerja keras untuk meningkatkan keterampilan bawaan mereka? Tak disangka area yang dicakup akan sekecil ini. Bagaimana mereka akan bersaing dengan perlombaan Samsung di masa depan? Baiklah, aku tidak peduli kamu ini raja macam apa atau apapun. Tapi, aku menyarankanmu untuk melepaskanku. Long Yumo berteriak dengan suara kasar. Tanpa mengeluarkan suara apapun, dia mengirimkan ketegangan kesadarannya. Kesadaran ini adalah kesadaran yang sedang mencari pertolongan. Hentikan omong kosong. Aku tidak pernah melepaskan mangsa apapun yang jatuh di tanganku. Karena kamu tidak tahu nama ibumu raja di sini, aku akan membiarkanmu mengingat ini dengan cara yang sulit. Baiklah, dengarkan sekarang. Orang yang berurusan dengan kalian hari ini disebut Raja Manusia Keparat. Lin Fan berkata dengan nada mengesankan, dan kemudian mulai bergerak. Apa yang kamu coba lakukan? Apa yang kamu lakukan? Long Yumo mulai berteriak. Apa yang aku lakukan? Tentu saja, aku menjarahmu, iya. Memang benar, kamu adalah naga kolosal yang kaya raya. Jari-jarimu semua memakai cincin penyimpanan. Lin Fan melihat bagaimana 10 cakar naga Long Yumo berkilauan dengan perhiasan. Dia hampir dibutakan oleh cahaya yang menyilaukan ini. Memang benar, ini adalah naga kolosal yang sangat kaya. Sekali melihat dan Lin Fan tahu bahwa dia adalah seorang taipan mini. Sebaiknya kau hentikan itu. Dasar binatang buas. Long Yumo tidak bisa mengendalikan tubuhnya saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan dengan frustrasi ketika barang-barang berharga miliknya dicuri oleh pihak lain. Tidak bisa menolak sama sekali, dia hanya bisa marah dalam hatinya. Harta karun. Ini semua adalah harta berharganya. Ini merupakan proses akumulasi yang panjang baginya untuk mendapatkan semuanya. Jika manusia ini mengambil semuanya, dia tidak akan punya apa-apa. Sialan. Terima kasih telah bersikap baik dan benar. Dia bandit yang lebih buruk dari semua bandit di luar sana. Ke-10 cincin penyimpanan ditempatkan di dalam penyimpanan Lin Fan. Namun, berdasarkan pengalaman kaya Lin Fan yang dibangun selama bertahun-tahun merampok orang lain, dia tahu bahwa Long Yumo pasti menyembunyikan lebih banyak harta secara pribadi. Itu karena meskipun wajah Long Yumo sangat buruk saat ini, itu bukanlah kesedihan yang akan dirasakan seseorang ketika orang tuanya meninggal. Oleh karena itu, kerugiannya seharusnya hanya sebanding dengan luka daging saat ini, tetapi tidak sampai pada titik di mana hatinya terasa hancur dulu. Apa yang kamu coba lakukan? Kamu sudah mengambil semua barang berhargaku. Melihat ekspresi invasif di wajah pria ini, Long Yumo berteriak karena dia mulai merasa gugup di dalam hatinya. Oh, apa yang membuatmu bingung? Aku bahkan tidak menanyakan apakah kamu menyembunyikan hal lain, kan? Tapi, karena kamu terlihat sangat bersalah, menurutku kamu seharusnya menyembunyikan hal itu. Sepertinya aku sudah kalau begitu, aku harus melakukan pencarian yang lebih teliti. Lin Fan menganggukkan kepalanya dengan tenang pada fakta ini. Tidak, semuanya hilang. Aku jamin semuanya sudah hilang. Jangan berlebihan sekarang. Long Yumo tidak pernah menyangka hari seperti itu akan datang pada dirinya sendiri. Meskipun posisinya dalam ras naga kolosal bukanlah yang tertinggi, dia adalah naga kolosal terkaya di luar sana. Bahkan di antara rasnya sendiri, ada banyak makhluk yang ingin merampas sedikit kekayaannya. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, Long Yumo keluar sendirian, mencari tempat yang tenang untuk bersembunyi sambil menjaga hartanya setiap hari. Tidak disangka dia akan ditemukan oleh orang-orang dari ras Phoenix ini, dan yang terpenting, manusia terkutuk ini. Berlebihan. Beraninya kamu mengatakan bahwa aku berlebihan. Awalnya, aku berniat melepaskanmu. Tapi, sepertinya jika aku tidak melakukan sesuatu sekarang, aku tidak akan bisa menggambarkan keadaan sebenarnya, sisi sombong dari milikmu sesungguhnya. Lin Fan sedang marah saat ini. Dia orang yang sangat ramah.
Tidak disangka seseorang berani mengatakan bahwa dia berlebihan. Bagaimana dia bisa mentolerir penghinaan seperti itu? Raja manusia sialan. Kamu sama sekali tidak sombong, tidak. Long Yumo ini adalah orang yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Anggota ras Phoenix tidak tahu latar belakang seperti apa Lin Fan. Namun, pada saat ini, mereka semua dikendalikan sepenuhnya oleh harta karun yang menakjubkan di luar sana. Tidak mungkin mereka bertindak kurang ajar terhadap pihak lain sekarang. Jika mereka melakukannya, otak mereka akan benar-benar diinjak oleh keledai. Ya, benar. Kamu benar sekali. Sepertinya aku harus berlebihan sekarang. Lin Fan meletakkan tangannya di bahu Long Yumo. Apa yang kamu coba lakukan? Long Yumo langsung panik. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan manusia ini. Ketelanjangan telanjang. Seketika, Long Yumo merasakan sensasi dingin di sekujur tubuhnya saat angin dingin bertiup melewatinya. Ahahaha. Kedua anak ayam dari ras Phoenix tiba-tiba berteriak. Mata mereka terbuka lebar. Mereka tidak dapat mempercayai hal ini di depan mata mereka. Tidak kusangka Long Yumo akan ditelanjangi. Saat ini, seluruh suasana di sekitar mereka berubah menjadi sangat aneh. Long Yumo, yang mengenakan setelan ulang tahunnya, masih menari dengan kedua kakinya. Benda kecil di sela-sela kakinya itu diayunkan dari kiri ke kanan dengan kejantanannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kedua anak ayam dari ras Phoenix segera menutup mata, tidak tahan menyaksikan adegan tidak senonoh dan pemalu ini. Haha, di sisi lain, 4 pria lain dari ras Phoenix malah tertawa. Semakin buruk yang dialami Long Yumo, semakin bahagia mereka atas kemalangannya. Binatang, kamu binatang. Long Yumo memerah saat ini. Tidak dapat menahan diri, dia memuntahkan seteguk darah karena putus asa. Namun meski begitu, Long Yumo tak henti-hentinya menari mengikuti lagu, seragam radio nasional kelompok kedua untuk siswa sekolah dasar. Astaga, memang benar, kamu masih menyembunyikan beberapa harta karun di dalam dirimu sendiri. Lin Fan berjongkok di tempat dan mengobrak-abrik pakaian Long Yumo. Tiba-tiba, dia berseru kaget dan gembira. Bab 665/10 Pangeran. Benda apa ini? Melihat kain hitam segitiga di tangannya, Lin Fan bingung. Ding, selamat karena telah menemukan harta karun unik, bandana. Bandana, dekatkan dengan tubuhmu dan kamu bisa menyembunyikan auramu. Saat Lin Fan mendengar pemberitahuan sistem, dia jengkel. Membosankan, sangat membosankan. Pada awalnya, dia mengira ini adalah barang yang luar biasa. Tidak disangka itu hanyalah sampah. Kembalikan itu padaku. Kembalikan. Saat Long Yumo melihat bagaimana harta berharganya diambil oleh manusia ini, matanya memerah. Faktanya, bandana yang tampak sangat jelek itu adalah miliknya yang paling berharga. Satu-satunya alasan mengapa dia bisa mengumpulkan banyak harta bersamanya sebagian besar disebabkan oleh keberadaan bandana itu. Dengan menyembunyikan auranya, tidak ada yang bisa mengetahui keberadaannya. Pada saat dia memasuki tempat rahasia untuk mencari harta karun, dia bahkan bisa menyelinap dalam beberapa serangan sembunyi-sembunyi dan mencuri beberapa harta karun. Itu semua berkat bandana ini. Jika manusia ini mengambil bandananya, akan sangat sulit baginya untuk mengumpulkan harta dalam jumlah yang sama di masa depan. Kamu menginginkan sesuatu yang sampah seperti ini? Lin Fan bertanya dengan sangat jijik. Jika kotoran ini dibuang ke jalan, dia bahkan tidak akan mengambilnya jika dia melewatinya. Tidak kusangka Long Yumo ini akan menganggapnya sebagai harta karun. Namun, alasan mengapa dia tidak menemukan Long Yumo muncul di sisinya sejak awal adalah berkat harta karun ini juga. Mother of King manusia raja, kumohon. Aku mohon padamu. Karena itu hanya sampah, tolong kembalikan padaku. Long Yumo hampir menangis saat ini. Untuk menjaga harta karun ini tetap aman, Long Yumo sengaja memperlakukannya sebagai pakaian dalam dan memakainya di area selangkangannya. Semua itu karena dia takut seseorang akan mengambilnya darinya. Tapi, dia tidak mengira manusia ini akan semesum ini. Dia tidak hanya merampas semua cincin penyimpanannya, dia bahkan menelanjanginya hingga bersih, memperlihatkan keberadaan bandana sepenuhnya. Tidak, belum pernah aku mengembalikan sesuatu yang kudapat. Sekarang, bagaimana dengan ini? Mungkin, kamu bisa menggunakan sesuatu yang lain sebagai imbalan untuk menebus ini, kata Lin Fan.
Long Yumo memandang Lin Fan. Untuk sesaat, dia kehilangan tindakan. Namun, dia benar-benar merasa cemas di dalam hatinya saat ini. Ini adalah miliknya yang paling berharga. Bagaimana dia tega membiarkannya begitu saja? Semua hartaku telah diambil olehmu. Aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Long Yumo sangat ingin menangis. Oh, surga, oh bumi, tolong buka matamu dan berikan keadilan dengan menghajar binatang ini sampai mati. Long Yumo berteriak dalam hatinya. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Kalau begitu lupakan saja. Karena tidak ada harta karun, bagaimana aku bisa menukarnya denganmu? Meskipun itu hanyalah sampah, kupikir sebaiknya aku menyimpannya di sisiku. Lin Fan menjawab seolah-olah dia benar-benar tidak berdaya dengan situasi ini. Tidak, tidak, Long Yumo menangis. Dia benar-benar tidak ingin kehilangan barang ini begitu saja. Jika itu benar-benar hilang, dia pasti akan menangis sampai mati. Hais, tapi, kamu harus punya sesuatu untuk ditukar denganku, kan? Lin Fan melanjutkan. Long Yumo benar-benar tidak berdaya saat ini. Dia sudah mengirimkan kesadarannya untuk mencari bantuan. Mengapa belum ada orang lain yang datang? Tidak mungkin makhluk-makhluk dari ras yang sama sudah menyerah untuk mengingini harta karunnya, bukan? Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Long Yumo berteriak kesakitan. Namun, saat memikirkan bandana, Long Yumo tidak punya pilihan selain menyerahkan hartanya yang lain. Saat Lin Fan mendengar kata-kata Long Yumo, dia terkejut sejenak. Tidak kusangka orang ini masih menyembunyikan harta karun. Saat ini, dia telanjang bulat, segala sesuatu tentang dirinya dari ujung kepala sampai ujung kaki terlihat. Di mana lagi dia bisa menyembunyikan sesuatu? Baiklah, aku, Raja Manusia, Lin Fan, bersumpah demi Tuhan bahwa jika kamu menyerahkan harta untuk ditukar dan aku masih tidak mengembalikan bandana ini kepadamu, aku pasti akan tersambar petir dan mati tanpa pekuburan bagi namaku. Jawab Lin Fan. Baiklah, aku akan mempercayaimu. Meskipun kemarahan Long Yumo melonjak ke langit saat ini, pilihan apa lagi yang dia punya? Jika bukan karena fakta bahwa manusia ini memiliki harta karun yang begitu tercela, dia pasti sudah lama membunuh Raja Manusia sialan ini hanya dengan satu sapuan cakarnya. Keluar. Pada saat ini, Long Yumo berbisik dengan lembut. Seketika, sebuah batang kecil terbang keluar dari telinganya dan mulai berubah dengan cepat. Ini adalah harta karun yang aku temukan di suatu dunia di suatu tempat. Ini adalah benda yang dapat mengangkat langit dan dapat memperkecil atau memperbesar ukurannya. Ini adalah harta karun yang bagus. Long Yumo menjelaskan dengan jantung berdebar-debar. Ini adalah harta karun yang dia temukan secara tidak sengaja. Meskipun kekuatannya tidak terlalu besar, kemampuannya untuk menyusut dan bertambah besar sangatlah kuat. Bahkan ras kuno tidak akan mampu membuat harta karun seperti itu. Saat Lin Fan melihat tongkat yang keluar dari telinga Long Yumo, dia tertegun. Dari kelihatannya, bukankah ini hanya jarum penenang samudera? Namun, ketika Lin Fan menyentuh batang itu dengan tangannya, sistem menganalisisnya dengan bersih. Pilar penopang surgawi, sebuah benda yang digunakan untuk menopang langit oleh ras pendukung surga. Bisa menyusut dan tumbuh. Sangat tidak berguna. Lin Fan menghela nafas dengan putus asa. Sepertinya dia terlalu memikirkannya. Ini bukanlah jarum penenang samudera. Sepertinya ini tidak banyak berguna. Jawab Lin Fan. Long Yumo mulai panik. Aku benar-benar tidak punya harta lagi. Semua hartaku ada bersamamu sekarang. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu aku akan menyimpan ini, kata Lin Fan. Baiklah. Berdasarkan perjanjian, kamu akan mengembalikan bandanaku. Long Yumo melanjutkan dengan tidak sabar. Selama dia bisa menebus bandana itu, tidak peduli apa kerugiannya dalam proses itu. Itu semua akan sia-sia. Di sini, Lin Fan melemparkan bandana itu. Sebenarnya, aku tidak tahu seberapa pintar kamu sebenarnya. Kenapa kamu begitu ingin mendapatkan bandana ini? Lin Fan sangat jengkel. Saat Long Yumo mendengar ini, dia bingung. Dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Lin Fan dengan kata-kata itu. Sekarang, hidupmu ada di tanganku. Bahkan jika aku mengembalikan bandana ini kepadamu sekarang dan memotongmu, bandana itu tetap menjadi milikku setelahnya. Itulah yang kusebut sebagai tawar-menawar yang bagus. Lin Fan terkekeh. Apa?
Kamu menarik kembali kata-katamu. Saat Long Yumo mendengar ini, wajahnya berubah. Apa maksudmu menarik kembali kata-kataku? Sejak awal, aku tidak pernah mengatakan apapun untuk melepaskanmu. Lin Fan menjawab dengan acuh tak acuh. Anda, Long Yumo menatap Lin Fan dengan ekspresi marah. Tidak disangka manusia ini akan seburuk ini. Dia terlalu pelit. Saat anggota ras Phoenix melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan tawa juga. Ekspresi Long Yumo yang marah sekaligus tak berdaya di saat yang sama, ini adalah sesuatu yang membawa kegembiraan di hati mereka. Adapun kedua anak ayam itu, kepala mereka tertunduk, tidak tahan melihat ketidaksenonohan semacam ini. Terlebih lagi, Long Yumo bukanlah pria yang luar biasa tampan atau apapun. Pemandangan tubuh telanjangnya cukup menjijikkan dalam hal itu. Namun, para anggota ras Phoenix tahu bahwa mereka sebaiknya menampilkan diri mereka dengan pantas, sehingga mereka dapat menangani masalah ini dengan adil dan keluar dengan kehidupan yang utuh. Ledakan. Tiba-tiba, serangkaian auman naga terdengar di langit. Tepi langit bersinar dengan sosok naga yang ilusi. Naga kolosal ini tampak sangat mengesankan saat mereka melingkar sejauh ratusan ribu kaki dengan tubuh mereka. Kekuatan mereka mendominasi dan tidak terbatas. Haha, kematianmu di sini. Sama anggota BALAPKU di sini. Kamu pasti mati sekarang. Pada saat ini, Long Yumo berteriak sekuat tenaga. Semuanya, awas, orang ini punya harta karun yang bisa menyerang hati kalian secara langsung. Tutup indera pendengaran kalian dan jangan tertipu tipuannya. Long Yumo, kukira kamu akan melaporkan lokasimu sendiri. Mungkinkah kamu menemui masalah? Di dalam kehampaan gambar naga kolosal yang melolong itu terdengar suara yang menggelegar. Hal itu menyebabkan seluruh ruang hampa bergetar bersamanya juga. Harta karun yang menakjubkan. PSHEW. Tiba-tiba, naga kolosal terbesar di antara mereka membuka mulutnya. Dengan itu, suara melengking keluar dari sana. Lin Fan mengerutkan kening. Di bawah kekuatan suara ini, tape recordernya terhenti pada nadanya. Ini adalah musik naga langit dari ras naga kolosal. Ini adalah keterampilan yang sangat kuat yang berspesialisasi dalam gelombang suara. Ia dapat menghancurkan harta apapun yang menyerang roh seseorang, dan ini adalah keterampilan rahasia yang hanya diturunkan dalam ras naga kolosal itu sendiri. Keterampilan yang hanya bisa dipelajari oleh kami, sang naga kolosal. Saat anggota ras Phoenix mendengar suara ini, wajah mereka berubah. Namun, bagi Long Yumo, suara ini sangat menyegarkan baginya. Pangeran ke-10, selamatkan aku. Tolong selamatkan aku. Bab 666, aku disebut pembunuh naga. Check me. Bukankah tape recorder lama ini sudah agak lemah sekarang? Lin Fan merasakan sedikit denyutan di nugetnya saat ini. Ini terlalu menyayat hati. Dia mengira ini adalah harta karun yang sangat kuat. Tidak kusangka itu akan terhenti oleh suara naga kolosal kecil. Sepertinya ini adalah masalah pada kerajinannya saat ini. Agar mampu menundukkan surgawi tingkat 7, makhluk berstatus semua dalam satu sudah cukup baik dengan sendirinya. Mengenai apakah itu bisa bertahan melawan makhluk surgawi tingkat 10, kata Dewa Abadi, itu sudah cukup terjawab. Haha, kamu sudah mati sekarang. Pangeran ke-10 ada di sini. Kamu tidak punya kesempatan untuk hidup lagi. Bahkan jika kamu mengembalikan semua barang berhargaku sekarang, aku akan membuatmu mati tanpa kuburan masih. Long Yumo berteriak, itu benar, dan kalian semua makhluk terkutuk dari ras Phoenix juga. Semua laki-laki akan mencabut semua rambutmu sampai akhir sementara yang perempuan akan disiksa sampai mati. Saat mereka mendengar suara Long Yumo, semua orang dari ras Phoenix tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin saat mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Long Yumo, saat itu, pangeranmu di sini hanya mencoba meminta beberapa harta karun, yang membuatmu sangat takut sehingga kamu meninggalkan seluruh ras naga kolosal. Mengapa kamu mencari bantuan dari kami sekarang? Kehampaan itu beriak dengan keras saat cakar naga raksasa merobek kehampaan. Setelah itu, beberapa tokoh muncul di hadapan massa. Pemimpin mereka semua adalah seorang pria muda yang tampak ramah tamah. Aura di sekitar tubuhnya tidak terlihat dan dalam. Kekuatan naga yang memancar darinya sudah cukup untuk menimbulkan rasa hormat yang mendalam di hati setiap orang. Di belakang pria ini berdiri 3 sosok paruh baya yang besar.
Semua pria ini memiliki otot raksasa yang mirip dengan batu besar. Mereka tampak sangat tegas dan kuat. Long Yumo, kamu dapat mengandalkan bintang keberuntunganmu untuk ini. Pangeranmu kebetulan sedang berlayar keluar dan menjatuhkan makhluk ras kuno di suatu tempat di dekatnya. Tapi, sepertinya kamu berada dalam kondisi yang sangat buruk saat ini. Apakah kamu membutuhkan pangeranmu di sini untuk menyelamatkanmu? Pangeran ke-10 berpenampilan angkuh. Setiap kali dia berbicara, sepertinya dia meremehkan orang lain. Pangeran, tolong selamatkan aku. Long Yumo tidak bisa memikirkan banyak hal saat ini. Pada titik ini, Pangeran ke-10 adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkannya sekarang. Adapun makna yang tersirat dari Pangeran ke-10, bagaimana mungkin dia tidak memahaminya sama sekali. Pangeran ke-10, semua hartaku telah diambil oleh manusia di sana itu. Selama pangeran bisa membunuhnya, aku bersedia mempersembahkan setengah dari hartaku sebagai upeti. Long Yumo menjawab dengan rasa sakit yang berdenyut-denyut di hatinya. Setengah dari hartanya, ini adalah kekayaan yang dia kumpulkan selama ribuan tahun. Long Yumo, apakah kamu menganggap Pangeran ke-10 sebagai pengemis sekarang? Salah satu pria bertubuh besar di belakang Pangeran ke-10 berteriak. Ini, Long Yumo masih ragu-ragu saat ini. Tak kusangka Pangeran ke-10 akan serakah dan menginginkan semua hartanya. Pangeran ke-10 berdiri diam di udara, menunggu Long Yumo membuat keputusan. Pangeran ke-10, bukankah kamu terlalu percaya diri saat ini? Long Yumo, kamu benar-benar berpikir Pangeran ke-10 ini akan bisa menyelamatkanmu? Lin Fan agak tidak senang saat ini. Saat orang-orang ini muncul, seolah-olah mereka telah benar-benar melupakannya. Bukankah itu berarti Pangeran ke-10 ini memandang rendah dirinya sepenuhnya? Apakah mereka benar-benar hanya menganggapnya sebagai ikan yang ada di talenan, siap untuk disembelih? Perasaan seperti ini adalah yang terburuk bagi Lin Fan. Pangeran ke-10 mengerutkan kening saat dia melirik ke arah Lin Fan. Kurang ajar, beraninya manusia lemah sepertimu ikut campur ketika Pangeran ke-10 sedang berbicara. Tiba-tiba, salah satu pria bertubuh besar itu berdiri. Saat dia melangkah keluar, gambaran ilusi naga kolosal melonjak ke langit, mengaum dan menari. Dia adalah Long Ao dari ras naga kolosal. Kudengar ada fenomena aneh di tahun-tahun ketika dia dilahirkan, membawa bersamanya kekuatan yang sangat besar. Saat dia mengambil wujud naga kolosalnya, umurnya sekitar 10.000 dalam hal panjangnya. Dalam ras naga kolosal itu sendiri, dia dianggap jenius. Saat anggota ras Phoenix melihat pria bertubuh besar ini berdiri, mereka semua ketakutan sesaat. Tak disangka bahkan seorang jenius tak tertandingi dari ras naga kolosal tidak lebih dari pelayan Pangeran ke-10. Dasar bodoh. Kamu sebaiknya berlutut di depan pangeran kami. Long Ao menggeram saat serangan telapak tangan raksasa menghantam dari langit. Sejumlah besar energi yang dihasilkannya menyebabkan seluruh ruang hampa terkoyak lapis demi lapis saat kekuatan besar ini menghantam dunia. Semua orang dari ras Phoenix mau tidak mau mundur beberapa langkah tanpa sadar. Wajah mereka sekarang sangat pucat. Jika pihak lain mengarahkan energi sebesar ini kepada manusia itu, berdasarkan kekuatan represifnya saja, itu pasti bukan sesuatu yang bisa dia pertahankan. Serangan telapak tangan Long Ao ini penuh dengan trik. Sepertinya ada ribuan naga kolosal yang berputar di dalam cakar naga raksasa ini, membentuk dunia naga kolosal. Ini adalah keterampilan yang eksklusif untuk ras naga kolosal. Telapak naga tak terbatas. Tak disangka Long Ao akan menguasainya sejauh ini. Semua orang dari ras Phoenix berseru kaget. Dibandingkan dengan Long Ao, mereka benar-benar balita. Bahkan para jenius dan kebanggaan ras Phoenix tidak akan menjadi tandingannya sama sekali. Tidak dapat menyembunyikannya, wajah anggota ras Phoenix menjadi lebih muram saat ini. Apakah ras naga kolosal benar-benar sekuat ini? Sangat kuat. Saat Long Yumo melihat serangan telapak tangan dari Long Ao, wajahnya juga berubah. Dulu ketika dia meninggalkan sekte naga kolosal, Long Ao ini sama sekali bukan tandingannya. Tapi, tak disangka Long Ao akan berkembang ke kondisi ini setelah 1000 tahun. Pangeran ke-10 terkekeh tanpa berusaha menghentikannya sama sekali. Dia tidak bisa diganggu sedikit pun dengan manusia di hadapannya ini. Oh, tipuan yang tidak penting. Lin Fan tidak bingung menghadapi bahaya saat dia mempertahankan ketenangannya.
Saat Long Ao melihat bagaimana pihak lain masih berani bertindak kurang ajar bahkan pada saat ini, dia tidak bisa menahan perasaan marah. Ledakan. Serangan telapak tangan mendarat di kepala Lin Fan. Ribuan naga kolosal yang berputar mengelilingi Lin Fan seluruhnya, saat naga yang tampak ganas itu memakan segalanya. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Di bawah telapak naga tak terbatas ini, Lin Fan berdiri di sana dengan tenang. Serangan telapak tanganmu ini, kekuatannya cukup bagus. Tapi, itu masih jauh dari cukup. Di bawah tatapan heran Long Ao, Lin Fan perlahan mengulurkan tangannya. Merasakan ada sesuatu yang tidak beres, Long Ao ingin melarikan diri. Namun, dia menyadari bahwa itu sama saja dengan dia dikunci oleh aura tak terbatas dari mana-mana. Tidak peduli kemana dia lari. Dia pasti akan ditangkap oleh manusia ini di bawah auranya. Retakan. Lin Fan menempel di pergelangan tangan Long Ao, membuatnya tidak bisa bergerak. Bukankah kamu termasuk orang yang sombong? Iya. Lin Fan berkomentar dengan tenang. Anda, Long Ao memandang Lin Fan, sangat terkejut. Wajahnya berubah saat dia berteriak dengan auman naga di wajah Lin Fan. Musik naga langit dalam jarak dekat sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan apapun di dunia ini. Hati-hati, Huff. Kekuatan destruktif dari musik naga langit menduduki peringkat pertama. Dalam jarak sedekat itu, tanpa pertahanan sama sekali. Manusia itu pasti sudah mati. Pangeran ke-10 sangat yakin dengan musik naga langit. Di saat yang sama, reaksi Long Ao sangat instan. Ada apa dengan teriakan bodohmu itu? Piak. Lin Fan mengirimkan tamparan ke wajah Long Ao. Selanjutnya, dia mengangkat kakinya dan melemparkannya langsung ke selangkangan Long Ao. Gedebuk. Dia berlutut. Wajah Long Ao berganti-ganti antara warna hijau dan putih sebelum akhirnya dia meratap dalam kesedihan. Dia bisa merasakan rasa sakit yang mematikan di selangkangannya. Dia ingin menggunakan kedua tangannya untuk menutupi selangkangannya. Namun, dia menyadari bahwa manusia itu telah mengulurkan tangannya. Dia mengerahkan kekuatan, ingin menarik kembali kedua tangannya ke selangkangannya untuk meredakan rasa sakit yang luar biasa itu. Tapi, tak disangka tangan manusia itu seperti tang yang tidak akan melepaskan cengkeramannya. Biarkan, pergi. Long Ao sedang mengalami kejang saat ini. Kekuatan naga kolosal yang dia miliki sebelumnya telah menghilang seluruhnya sekarang. Tidak bisa. Kamu memikirkan bahwa bahkan sebagai makhluk surgawi tingkat 7, makhluk kuat semua dalam satu, Long Ao akan tersiksa oleh rasa sakit dengan nasib yang lebih buruk daripada kematian saat ini. Semua orang di kerumunan juga terperangah melihat pemandangan ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Tak disangka Long Ao bahkan tidak bisa bertahan satu putaran pun melawan musuh. Para anggota ras Phoenix tercengang saat ini. Mereka tidak percaya semua yang terjadi di depan mata mereka. Siapa kamu? Wajah Pangeran ke-10 langsung berkerut, dan dia tidak bisa menahan alisnya yang berkerut. Oh, aku dipanggil pembunuh naga. Aku adalah makhluk dari ras manusia yang berspesialisasi dalam pemusnahan naga kolosal. Lin Fan menjawab dengan cuek. Kamu mendekati kematian. Pangeran ke-10 merasa seolah-olah dia akan meledak sekarang. Manusia di hadapannya saat ini terlalu berani. Kamu benar. Aku sedang mencari kematian. Kenapa sekarang? Datanglah padaku jika kamu punya nyali. Lin Fan mengejeknya lebih jauh. Kamu. Wajah Pangeran ke-10 memerah saat ini. Dia tidak menyangka pria di hadapannya ini seberani ini. Pangeran ke-10, serahkan sepotong kotoran anjing pencari kematian ini kepada kami. Dua pria bertubuh besar lainnya di belakang Pangeran ke-10 tampak menonjol. Baiklah. Babak 667, Reinkarnasi Naga Leluhur. Long Yusen dan Long Tiangang, kukira mereka berdua. Saat anggota ras Phoenix melihat mereka berdua, mereka merasakan hati batin mereka langsung mengepal. Bagaimana mereka masih hidup saat ini? Bukankah mereka dibunuh oleh tetua ras Phoenix kita di perang besar sebelumnya? Long Yusen dan Long Tiangang berdiri berdampingan. Naga tangguh mereka mungkin meledak tanpa batas sambil bergemuruh. Huff, tak kusangka akan ada anak-anak muda dari ras Phoenix yang tahu tentang keberadaan kita. Itu benar, kita dibunuh oleh Feng Wuyi di perang besar sebelumnya. Namun, kita berdua telah mengembangkan salah satu dari 3 keterampilan memberontak surga, dari ras naga kolosal, reinkarnasi naga leluhur.
Kita terlahir kembali, dan hanya bisa menjadi lebih kuat sejak saat itu. Apa? Reinkarnasi naga leluhur. Tidak ada naga kolosal yang berhasil mengembangkan keterampilan itu dengan sukses selama 10.000 tahun terakhir. Tidak kusangka kalian akan melakukannya. Saat semua orang dari ras Phoenix mendengar ini, wajah mereka berubah. Mereka telah berduel dengan ras naga kolosal selama beberapa generasi sekarang. Karena itu, latar belakang mereka sangat jelas. Ada 3 keterampilan yang memberontak di antara ras naga kolosal. Di antara mereka, yang paling sulit dikuasai adalah reinkarnasi naga leluhur. Namun, jika seseorang berhasil menguasai reinkarnasi naga leluhur, itu akan menjadi sangat mengerikan. Jarang sekali menemukan seseorang yang bisa menandingi mereka pada kondisi kultivasi yang sama dalam hal kekuatan. 9 siklus reinkarnasi naga leluhur adalah salah satu teknik tingkat atas naga kolosal pada zaman kuno. Saat itu, hanya naga kolosal terkuat pada masa itu yang mampu menguasai keterampilan ini hingga siklus ke-9. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun di generasi selanjutnya yang mampu melakukan hal tersebut. Yusen dan Tiangang bisa dianggap sebagai anak ajaib yang tidak normal dalam ras naga kolosal kita. Mereka adalah satu-satunya naga kolosal yang mempunyai harapan paling besar untuk membawa reinkarnasi naga leluhur kita ke puncak kejayaannya sekali lagi. Pangeran ke-10 menyeringai. Sebagai salah satu dari 3 keterampilan surga yang memberontak dari ras naga kolosal, reinkarnasi naga leluhur tidak dapat diakses oleh sebagian besar naga kolosal biasa. Saat Pangeran ke-10 pertama kali bertemu Yusen dan Tiangang, dia sangat terkesan dengan 2 keajaiban aneh dalam ras ini. Dia kemudian mengingat reinkarnasi naga leluhur. Namun, Pangeran ke-10 bukanlah seseorang yang akan melatih musuhnya. Oleh karena itu, bahkan sebelum dia menyerahkan reinkarnasi naga leluhur kepada mereka, dia sudah mengambil kendali atas mereka di bawah sayapnya. Sejak saat itu, bahkan jika Yusen dan Tiangang benar-benar menguasai reinkarnasi naga leluhur hingga mencapai puncaknya, mereka tidak lebih dari anjing Pangeran ke-10 yang bisa dia kendalikan hingga mati. Oh, reinkarnasi naga leluhur memang merupakan teknik tingkat tinggi. Sepertinya naga kolosal yang menemukan ini pasti jenius juga, kan? Lin Fan terkekeh. Haha, dasar manusia bodoh. Tentu saja, orang yang bisa menciptakan reinkarnasi naga leluhur adalah seorang jenius dari ras naga kolosal. Dia adalah dewa naga nenek moyang di zaman dahulu kala. Pangeran ke-10 tertawa terbahak-bahak. Jalan reinkarnasi terdiri dari yin dan yang. Jika seseorang ingin mengembangkan reinkarnasi naga leluhur, mereka memerlukan qi yin dan yang. Dan, jika makhluk hidup bisa penuh dengan yin dan yang di dalam dirinya, tubuh mereka pastilah Teranis yang terlahir secara alami. Mengenai apakah Yusen dan Tiangang ini dapat menguasai reinkarnasi naga leluhur, tampaknya mereka juga harus memiliki persyaratan ini. Haha, sepertinya Dewa Naga dari ras naga kolosal tidak lain adalah orang Yin Yang. Jika kabar ini tersiar, bukankah kalian akan menjadi bahan tertawaan? Lin Fan memiliki sistem itu. Oleh karena itu, dia sepenuhnya memahami situasi kedua naga kolosal di hadapannya. Apa itu orang Yin Yang? Anak-anak ayam ras Phoenix bertanya dengan bingung. Lin Fan, diam. Pada saat ini, Pangeran ke-10 sedang marah. Oh, jangan ubah rasa malumu menjadi rasa malu sekarang. Kecuali kamu bermaksud mengatakan kepadaku bahwa apa yang aku katakan itu salah, ya. Lin Fan jengkel sekarang. Dia hanyalah pria lugas yang bersungguh-sungguh dalam segala hal yang dia katakan. Adapun naga kolosal ini sekarang, mereka terlalu jauh dari sasaran. Bagaimana mungkin mereka tidak mencari kebenaran sama sekali? Pangeran ke-10 sangat marah saat ini. Tidak disangka manusia ini bisa mengatakan kebenaran apa adanya. Reinkarnasi naga leluhur adalah keterampilan yang hanya diturunkan dalam ras naga kolosal itu sendiri. Bagaimana mungkin manusia biasa mengetahui persyaratan reinkarnasi naga leluhur? Dan hal seperti itu dimaksudkan sebagai rahasia yang tidak boleh diberitahukan kepada dunia luar. Bagaimanapun, itu merupakan suatu kebanggaan sekaligus penghinaan. Oleh karena itu, ras naga kolosal menganggap reinkarnasi naga leluhur sebagai keterampilan terlarang. Namun, mereka tidak menghapusnya dari keberadaannya. Bunuh manusia ini di sana. Orang mati tidak punya cerita. Pangeran ke-10 sangat marah saat ini karena matanya bersinar dengan niat membunuh.
Ya, Pangeran. Dalam sekejap mata, Yusen dan Tiangang menyerang. Setelah mengolah reinkarnasi naga leluhur, keduanya sangat tangguh dalam kekuatan mereka. Bahkan jika Pangeran ke-10 melawan mereka berdua, dia mungkin bukan lawan mereka sekarang. Namun, Lin Fan hanya bisa menyeringai. Bertukar yin dan yang, memutarbalikkan langit dan bumi. Ah, sudah lama sekali sejak dia menggunakan jurus itu sekarang. Namun, reinkarnasi naga leluhur ini memang merupakan keterampilan yang cukup sesuai dengan statusnya yang memberontak di surga. Jika dia bisa mengembangkan ini, prestasinya di masa depan pasti akan lumayan bagus. Sepertinya itu adalah tugasmu hari ini untuk membunuh kedua naga yin yang ini. Lin Fan tertawa terbahak-bahak saat dia mengeluarkan kapak abadinya. Menggeser tubuhnya dengan gesit, Lin Fan menghilang dalam sekejap dan muncul kembali di hadapan dua naga kolosal. Membelah dengan kapaknya, kilatan cahaya terang bersinar darinya. Manusia, beraninya kamu menyinggung Pangeran ke-10 kami. Kamu harus mati. Yusen dan Tiangang meninju dengan tinju mereka saat mereka mengaum bersama dengan naga yang tak terbatas. Reinkarnasi yang tak henti-hentinya membawa aura yang tiada henti. Haha, budidayamu memang lumayan bagus. Namun, itu masih jauh dari cukup. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Anak-anak ayam kecil dari ras Phoenix, bukalah matamu lebar-lebar sekarang. Sudah saatnya aku memberitahu kalian apa itu naga yin yang. Setelah kalian kembali, bagikan rahasia ini kepada ras Phoenix kalian yang lain sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hal itu. Ras naga kolosal tidak hanya memiliki laki-laki dan perempuan, mereka juga memiliki jenis kelamin yang berbeda. Para anggota ras Phoenix terkesima sesaat sebelum mereka memusatkan pandangan mereka pada pemandangan di depan mereka. Mereka juga dipenuhi rasa ingin tahu di hati mereka. Seperti apa naga yin yang itu? Ketelanjangan telanjang. Kecepatan Lin Fan sangat cepat. Itu sangat cepat sehingga tidak ada seorang pun yang melihat apa yang dia lakukan. Itu adalah penerapan keterampilan yang saleh. Sepertinya tidak ada orang yang bisa tetap tertutupi wajah Lin Fan di antara dunia ini. Secercah pelangi melintas saat cahaya suci menyelimuti segalanya. Tubuh Yusen dan Tiangang ditutupi oleh cahaya suci ini, seolah-olah sesuatu yang tidak dapat dilihat akan terjadi pada mereka. Ahahahahahaha. Tiba-tiba, jeritan melengking terdengar. Bagaimana mungkin ada jenis kelamin seperti itu di antara ras naga kolosal? Tidak mungkin. Jelas tidak mungkin. Haha, ini adalah berita bagus. Sepertinya tipe tubuh yang diperlukan untuk salah satu dari 3 keterampilan memberontak surga dari ras naga kolosal, reinkarnasi naga leluhur, adalah sesuatu seperti ini. Lalu, bagaimana seharusnya dewa naga dari ras naga kolosal? Ras naga kolosal terlihat seperti dulu. Jika dunia mengetahui hal ini, ras naga kolosal pasti akan menjadi bahan tertawaan di luar sana. Di adegan di hadapannya, Pangeran ke-10 hampir mengamuk. Keterampilan jahat macam apa yang digunakan pria ini? Bagaimana mungkin dia bisa menelanjangi mereka dalam sekejap mata? Ini gerakannya lagi. Bagaimana manusia berdarah ini bisa begitu tercela? Pada saat ini, Long Yumo yang telanjang bulat juga benar-benar bingung melihat pemandangan di depannya. Lin Fan menghela nafas dengan putus asa. Telanjang-telanjang ini terlalu kejam dan tidak manusiawi. Ini benar-benar merupakan gangguan terhadap moral dunia. Namun, Lin Fan merasa inilah cara untuk menghadapi musuh-musuhnya. Pertama, dia harus menyerang hati mereka agar mereka bisa merasakan rasa malu yang tiada habisnya. Setelah itu, dia kemudian akan menjatuhkannya dengan kasar. Bunuh dia. Pangeran ke-10 berteriak sekuat tenaga. Dia berada dalam kegilaan sekarang. Tidak kusangka manusia ini akan melakukan hal seperti itu. Hahaha. Manusia Tersialan. Aku akan membunuhmu. Long Yusen dan Long Tiangang sangat marah saat ini. Ini adalah bagian dari diri mereka yang tidak ingin dilihat dunia. Tak disangka manusia ini berani mengungkap sisi terlarang mereka. Seekor naga memiliki skala terbalik, dan siapapun yang menyentuhnya akan mati. Hais, kalian harus siap menghadapi kekurangan kalian sendiri dengan hati yang jujur. Kalian tidak boleh marah karenanya sekarang. Lin Fan berkata dengan putus asa. Aiyo, astaga, kalian benar-benar gila, iya. Pada saat ini, 2 auman naga terdengar.
Long Yusen dan Long Tiangang telah kembali ke tubuh aslinya sepenuhnya. Dalam sekejap mata, dua naga yang panjangnya ratusan ribu kaki membubung ke langit, menutupi seluruh surga. Kekuatan mereka tidak terbatas, menyebabkan jantung seseorang berdebar kencang. Babak 668, Pedang Pembunuh Naga. Klik, dan Anda akan menerima. Jadi, inilah wujud sebenarnya dari naga kolosal. Benar-benar mengesankan. Dibandingkan dengan manifestasi anggota ras naga, ada perbedaan besar. Berdasarkan situasi saat ini, ras naga memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan ras naga kolosal. Namun, Lin Fan mengira bahwa ras naga seharusnya merupakan keturunan dari makhluk ras naga kolosal yang berkembang biak dengan ras lain di luar sana. Secara intrinsik, budidaya ras naga kolosal lebih besar. Oleh karena itu, naga kolosal yang bermetamorfosis dari mereka juga memiliki tubuh asli yang jauh lebih besar. Meskipun ras naga juga bisa bermetamorfosis menjadi naga kolosal, kerangka tubuh mereka lebih kecil jika dibandingkan. Pada saat ini, dua naga kolosal raksasa dengan panjang ratusan ribu kaki melayang di langit di atas Lin Fan. Kumis naga mereka tipis dan panjang, seolah-olah mereka sedang menyusup ke dalam kehampaan itu sendiri, mengumpulkan energi dari dalamnya untuk mengisi kembali energi pribadi mereka. Ada perasaan mengamuk yang tersembunyi di dalam mata merah darah itu. Hal ini terlihat jelas ketika mereka melihat Lin Fan, seolah-olah mereka tidak sabar untuk mencabik-cabik pria ini. Manusia terkutuk, kematianmu ada di sini. Begitu seseorang dari ras naga kolosal berubah menjadi naga kolosal, kekuatan mereka akan meningkat lebih jauh lagi. Pangeran ke-10 berkata dengan dingin. Baginya, kecuali dia terdorong ke tepi jurang dan tidak punya pilihan lain, dia tidak akan pernah kembali ke wujud aslinya sebagai naga kolosal. Lagi pula, pemandangan itu terlalu mengerikan. Seketika, dua naga kolosal raksasa itu membuka mulut mereka. Dari dalam keluar pecahan kristal yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing pecahan kristal ini berukuran sebesar gunung, mengandung kekuatan yang sangat besar di dalamnya. Sepertinya keadaan menjadi sedikit merepotkan. Lin Fan mau tidak mau menjadi sedikit tegang setelah merasakan jumlah kekuatan yang dipancarkan dari kedua naga kolosal itu. Memang benar, semuanya seperti yang digambarkan oleh Pangeran ke-10. Sejak mereka berubah menjadi naga kolosal, kekuatan mereka meningkat beberapa kali lipat. Berdasarkan kekuatannya saat ini, Lin Fan dapat menantang seseorang dengan tingkat surgawi ilahi 8, kondisi ramuan universal. Keterampilan yang dikembangkan oleh Long Yusen dan Long Tiangang adalah salah satu dari 3 keterampilan surga yang memberontak dari ras naga kolosal. Dibandingkan dengan makhluk negara bagian universal eliksir lainnya di luar sana, mereka jauh lebih kuat. Namun, meski itu masalahnya, Lin Fan tidak takut sama sekali. Trik yang tidak penting. Lin Fan membuka telapak tangannya lebar-lebar. Seketika, mereka meliputi seluruh langit. Jari-jarinya yang terulur bagaikan pilar surgawi yang mencengkeram pecahan kristal ini. Haha, teman bodoh. Kamu mendekati kematian dengan melakukan itu. Itu adalah Ki Naga. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menahannya hanya dengan darah dan dagingmu? Pangeran ke-10 tertawa dengan gagahnya. Dia menyadari bahwa manusia ini terlalu bodoh. Retakan. Namun, adegan selanjutnya sangat mengejutkan hati seseorang. Tangan raksasa itu begitu besar hingga seolah-olah mampu menutupi seluruh langit. Saat pecahan kristal itu bersentuhan dengannya, pecahan itu mulai pecah hingga hancur menjadi ketiadaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Pangeran ke-10 sangat terkejut saat ini. Dia tidak percaya semua yang terjadi saat ini. Mengingat kondisi tubuh fisiknya saat ini, Lin Fan adalah makhluk surgawi tingkat 8, makhluk universal eliksir. Tidak ada yang bisa menghancurkan tubuhnya sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat Long Yusen dan Long Tiangang ini, kondisi budidaya mereka tetap berada pada level surgawi ilahi 8, kondisi ramuan universal tidak peduli apapun yang terjadi. Manusia ini sangat kuat. Jika itu kita mungkin sudah lama dimusnahkan. Para anggota ras Phoenix berseru dengan takjub. Mereka bisa merasakan kekuatan tak terbatas yang terpancar dari setiap pecahan kristal. Meskipun mereka tertawa pada awalnya, masing-masing dari mereka tahu bahwa reinkarnasi naga leluhur adalah keterampilan yang sangat kuat dengan kekuatan yang tak tertandingi. Setiap kali mereka bereinkarnasi,
kekuatan mereka akan meningkat 100%. Jika bukan itu masalahnya, Dewa Naga tidak mungkin menyebabkan ras kuno mundur dalam kekalahan dan menekan semua ras lain hanya dengan sebagian dari kekuatannya. Itu saja sudah membawa ras naga kolosal menjadi salah satu dari 10 ras binatang buas kuno tua. Dan prestasi itu tidak mungkin terjadi tanpa reinkarnasi naga leluhur. Namun, itu masih terlalu jauh. Hari ini, Raja Ibumu akan memberitahu kalian apa arti kekuatan sebenarnya. Memutar langit dan bumi. Membalikkan yin dan yang. Lin Fan melayang di kehampaan dengan lembut, rambut panjangnya menari-nari tertiup angin. Menamparkan dengan telapak tangannya, energi dalam jumlah tak terbatas meletus. Yin dan yang bercampur aduk, seolah-olah energi seluruh dunia dihasilkan bersamanya. Ini, merasakan perubahan di sekelilingnya, wajah pangeran ke-10 pun berubah. Ini, mengubah energi tatanan alam. Pangeran ke-10 memperlihatkan ekspresi ngeri. Tak disangka manusia ini punya kekuatan sebesar itu. Pada kondisinya yang sangat primitif, memutar langit dan bumi berasal dari Monkey's Tail Species. Di bawah upaya Lin Fan yang tak kenal lelah, ia berhasil berevolusi, dan akhirnya berubah menjadi langit dan bumi memutar yang sangat kuat. Dengan membawa kekuatan yin dan yang, dia bisa menukarnya hanya dengan membalikkan tangannya. Sekarang, keterampilan yang Long Yusen dan Long Tiangang kembangkan adalah reinkarnasi naga kuno, sesuatu yang akan mengubah arah yin dan yang, menyebabkan kekuatan di dalam tubuh mereka tercampur seluruhnya. Saat ini, wajah Long Yusen dan Long Tiangang berubah total. Mereka menyadari bahwa kekuatan di dalam tubuh mereka sedang mengalami disonansi. Qi yin dan yang menjadi tidak teratur. Tiba-tiba, mereka merintih kesakitan saat tubuh raksasa yang panjangnya ratusan ribu kaki itu mulai berubah bentuk. Apa yang telah kau lakukan? Sialan! Kedua suara itu meraung dalam kesedihan saat cakar naga raksasa merobek kekosongan di Lin Fan. Pedang pembunuh naga, klik dan kamu akan menerimanya. Sistem, apakah kamu ingin mengirimkannya kepadaku? Lin Fan tertawa dengan acuh tak acuh dan bergumam untuk bersenang-senang. Mengirim, Lin Fan tertegun dan tidak berdaya mendengar jawaban sistem. Menunjuk dengan jarinya, keterampilan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dalam sekejap mata, semua dewa keterampilan yang tak terhitung banyaknya terbang keluar dari sana. Setiap kekuatan terakhir yang dia miliki terkandung dalam jari ini. Satu jariku ini bisa merobek apapun di dunia ini. Sosok Lin Fan bergeser dengan gesit. Sambil menunjuk dengan jarinya, dia menunjuk pada cakar naga itu. Berderak, langit langsung berubah warna saat kehampaan mulai pecah secara eksplosif. Ini adalah pencerahan Lin Fan terhadap semua keterampilan yang telah dia pelajari sejauh ini dalam jalur kultivasinya. Menggunakan kekuatan murni untuk menerobos setiap keterampilan di luar sana. Dalam satu jari ini adalah pembelajaran berharga dalam hidupnya. Meskipun jari Lin Fan ini tampak sangat polos dan sederhana, ia membawa energi dalam jumlah tak terbatas yang mengoyak kehampaan. Cakar naga yang diambil dari kehampaan itu mulai terkoyak seperti selembar kertas belaka. Untuk makhluk yang memiliki kekuatan universal eliksir, setiap bagian tubuh mereka akan memiliki kekuatan yang sangat besar. Dan di bawah kekuatan luar biasa yang ditimbulkan oleh cakar naga ini, mereka hanya terbentuk dari kekuatan dalam bentuknya yang paling murni. Tidak mungkin. Siapa kamu sebenarnya? Long Yusen dan Long Tiangang tidak menyangka bahwa mereka akan kalah. Dan memikirkan bahwa kekalahan itu akan sangat menentukan. Manusia, siapa kamu sebenarnya? Kedua naga kolosal menyerang. Di bawah pertemuan ajaib, keduanya berhasil memasuki siklus kedua reinkarnasi naga kuno. Oleh karena itu, mereka semakin percaya diri terhadap kemampuan mereka sendiri. Tidak disangka mereka akan dikalahkan secepat ini pada saat ini. Ingat sekarang, anak-anak, orang yang membunuh kalian tidak lain adalah Raja Manusia, Lin Fan. Lin Fan melemparkan jubahnya ke belakang dan membantingnya dengan serangan telapak tangannya. Yin dan yang langit dan bumi. Buatlah kekacauan. BOOM. Tiba-tiba, Qi Yin dan yang di dunia menjadi gila. Long Yusen dan Long Tiangang mulai melolong kesakitan sekali lagi. Tubuh mereka yang panjangnya ratusan ribu kaki itu mulai mengembang dengan cepat, seolah-olah ada sesuatu yang mengamuk di dalam diri mereka. Bam! Sebuah ledakan keras terdengar di seluruh tempat. TTIDAKO.
Melihat pemandangan di hadapannya, Pangeran ke-10 benar-benar bingung. Para petarungnya yang seharusnya bangkit dan kuat sejak saat ini, telah mati begitu saja. Ding! Selamat telah membunuh makhluk surgawi tingkat 8, makhluk ras naga kolosal negara bagian eliksir universal. Ding! Poin pengalaman plus. Ding! Selamat telah membunuh makhluk surgawi tingkat 8, makhluk ras naga kolosal negara bagian eliksir universal. Ding! Selamat! Reinkarnasi naga leluhur telah muncul. Ding! Selamat! Musik naga langit telah muncul. Ding! Selamat atas naik levelnya. Keadaan budidaya, surgawi tingkat 6, keadaan hukum. Darah naga menyembur ke seluruh langit, membuatnya menjadi merah. Esensi, semangat, dan vitalitas Long Yusen dan Long Tiangang semuanya diubah menjadi pecahan kristal yang melayang di langit. Haha, Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Sungguh panen yang luar biasa. Panen raksasa. Menyerap. Seketika, segala sesuatu yang menjadi milik kedua naga kolosal tersedot ke dalam surga Lin Fan. Ding! Pedang pembunuh naga. Klik, dan Anda akan menerima. Ding! Selamat telah menerima pedang pembunuh naga. Lin Fan. Bab 669, oh, aku sangat baik dan penyayang. Lin Fan tidak menyangka sistem akan memberinya pedang pembunuh naga yang sebenarnya. Itu sangat tidak terduga. Pedang pembunuh naga, ini adalah pedang raksasa, yang dipenuhi dengan haus darah yang tak terpuaskan terhadap darah naga. Bertindak sebagai pencegah 100% terhadap ras apapun yang berhubungan dengan naga. Ini sepertinya tidak terlalu buruk. Bertindak sebagai pencegah 100% terhadap ras naga. Aku ingin tahu seperti apa jadinya nanti. Lin Fan terkekeh dalam hatinya, tidak menganggap pedang pembunuh naga ini sebagai sesuatu yang penting sama sekali. Lagi pula, Lin Fan tidak bisa merasakan kekuatan apapun yang menjalar ke seluruh tubuh pedang pembunuh naga ini, dan dia juga tidak bisa melihat hukum harta karun apapun. Sepertinya ini adalah objek unik. Lin Fan sebenarnya lebih gembira atas dua keterampilan yang muncul. Satu keterampilan per orang, dan keterampilan itu kebetulan muncul dengan apa yang dia butuhkan juga. Reinkarnasi naga leluhur memang merupakan sesuatu yang sangat kuat. Sayang sekali Long Yusen dan Long Tiangang belum menguasai mereka hingga mencapai puncaknya. Oleh karena itu, jumlah kekuatan yang dapat mereka keluarkan darinya terbatas. Sebagai salah satu jurus pamungkas ras naga kolosal, musik naga langit adalah serangan gelombang suara tingkat tinggi. Bagaimana ini bisa terjadi? Pangeran ke-10 sangat ketakutan saat ini. Dia tidak percaya semua yang terjadi di depan matanya. Tidak kusangka manusia benar-benar bisa membunuh Long Yusen dan Long Tiangang. Long Yumo yang telanjang bulat baru saja duduk di tanah dalam keadaan lumpuh, benar-benar bingung. Dia akhirnya mulai menyadari betapa menakutkannya manusia di hadapannya ini. Semua orang dari ras Phoenix juga terperangah saat ini. Sama seperti Long Yumo, fakta tentang kekuatan manusia ini mulai meresap ke dalam kepala mereka saat ini. Memikirkan kembali bagaimana mereka tidak menganggap manusia ini sebagai sesuatu yang berarti pada awalnya menyebabkan mereka merinding hanya dengan mengingatnya. Tapi, mereka harus bersyukur bahwa mereka sama sekali tidak menunjukkan niat negatif terhadap manusia ini. Kalau tidak, mungkin merekalah yang mati saat ini. Mengenai keadaan naga kolosal saat ini, merekalah yang menuai apa yang mereka tabur. Itu hanyalah peristiwa euforia bagi mereka yang berasal dari ras Phoenix. Bagaimana sekarang, Pangeran ke-10? Apakah kamu masih memiliki jurus pamungkas lagi atau yang lainnya? Bagaimana kalau kamu mengirimkan semuanya bersama-sama? Lin Fan berjalan menuju Pangeran ke-10. Setelah membunuh Long Yusen dan Long Tiangang, Lin Fan tidak terlalu tertarik pada Pangeran ke-10 ini. Dibandingkan dengan Long Yusen dan Long Tiangang, kekuatan Pangeran ke-10 jauh lebih lemah. Namun, dia tetaplah Pangeran ke-10 dari ras naga kolosal. Lin Fan bisa puas bermain-main dengannya sebentar. Anda, melihat manusia mengerikan di hadapannya ini, jantung Pangeran ke-10 berdebar kencang saat ini. Jika kamu berani membunuhku, ras naga kolosal tidak akan pernah melepaskanmu. Pangeran ke-10 tahu bahwa dia bukan tandingan manusia sebelum dia ini. Di saat yang sama, dia dipenuhi penyesalan di dalam hatinya. Kenapa dia harus pergi ke sini? Jika dia tidak datang, keadaan tidak akan menjadi seperti ini.
Dia sudah sangat sedih atas pembunuhan Long Yusen dan Long Tiangang. Mereka adalah naga kolosal yang telah mengembangkan reinkarnasi naga leluhur. Jika mereka menguasainya hingga status puncaknya, mereka akan menjadi eksistensi yang sangat kuat. Sejak saat itu, siapa yang berani menantang posisi dan otoritasnya dalam ras naga kolosal? Namun, semuanya telah hilang saat ini. Semua harapannya pupus. Ras naga kolosal, Yang mulia di sini tidak pernah sekalipun menempatkan ras naga kolosal sebagai segala bentuk ancaman bagiku. Jika ras naga kolosal berani datang mencari masalah denganku, hasilnya akan sama persis seperti yang aku tunjukkan. Lin Fan menjawab dengan acuh tak acuh. Aku adalah pangeran ras naga kolosal. Jika kamu membunuhku, kamu pasti akan menemui akhir yang buruk. Pangeran ke-10 berteriak. Pada saat ini, Long Yumo sedang memegang bandana di tangannya dan mencoba menyelinap keluar dari sini. Namun, pada saat dia mencoba melarikan diri, sebuah aura pedang diacungkan ke langit dan menembus tepat ke dalam dirinya. Sialan, kamu pasti akan mendapatkan kematian yang mengerikan. Semangat esensi Long Yumo melolong. Beraninya kamu mencoba melarikan diri di bawah pengawasanku. Mencari kematian. Jari-jari Lin Fan berbentuk cakar dan meraihnya. Dia kemudian meremas jari-jarinya, mengubah roh esensi Long Yumo menjadi bentuk bola dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Melihat betapa kejamnya manusia ini, Pangeran ke-10 membeku karena terkejut. Berlututlah dan bicara padaku. Lin Fan menatap lurus ke arah Pangeran ke-10. Manusia, jangan berani-beraninya kamu mencoba mempermalukanku. Aku adalah Pangeran ke-10 dari ras naga kolosal. Martabat ras naga kolosal bukanlah sesuatu yang bisa diinjak-injak oleh orang sepertimu. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan pernah berlutut di hadapanmu. Pangeran ke-10 takut mati. Namun, dia memiliki kebanggaan sebagai naga kolosal. Bahkan jika dia mati, dia tidak boleh sujud kepada manusia. Semua orang dari ras Phoenix juga mengerti dari mana dia berasal. Dalam ras naga kolosal, mereka semua memandang harga diri dan martabat mereka sebagai sesuatu yang melebihi segalanya. Kalau tidak akan ada pepatah tentang skala terbalik naga. Selama seseorang menyentuh skill sebaliknya, para naga pasti akan melawan mereka sampai mati. Dalam kasus naga kolosal, ini berarti seseorang tidak boleh melewati batasannya. Dari kelihatannya, mereka tahu bahwa Pangeran ke-10 sedang ketakutan saat ini. Dia pasti sangat ketakutan akan kematian saat ini di dalam hatinya. Namun, jika manusia ini ingin Pangeran ke-10 berlutut di hadapannya, itu sangatlah mustahil. Martabat. Iya. Karena itu masalahnya, inilah saatnya aku memeriksa martabat seperti apa yang kamu punya. Pikiran Lin Fan tiba-tiba tertuju pada pedang pembunuh naga. Dia bertanya-tanya seperti apa pedang pembunuh naga yang diproduksi oleh sistem ini. Kekuatan pencegah macam apa yang akan diberikannya kepada ras yang berhubungan dengan naga. Ini adalah sesuatu yang membuat Lin Fan penasaran. Dentang. Pedang pembunuh naga dikhususkan untuk membunuh naga kolosal. Ketika pedang pembunuh naga diacungkan, seekor naga melolong, menyebabkan fenomena aneh terjadi di langit. Pada saat ini, ekspresi Pangeran ke-10 juga langsung berubah. Dia bisa merasakan semacam aura terlarang menekan dirinya. Pedang apa itu? Aku tidak tahu. Aku sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan bawaan apapun di dalamnya. Para anggota ras Phoenix memandang ke arah pedang pembunuh naga yang bertumpu di bahu Lin Fan dengan rasa ingin tahu. Mereka juga tidak tahu apa itu. Alasan mengapa anggota ras Phoenix tidak bisa merasakan aura menindas yang bergema dari pedang pembunuh naga adalah karena mereka bukan dari ras naga kolosal. Namun, cerita berbeda terjadi pada Pangeran ke-10. Di mata Pangeran ke-10, sesuatu pada manusia ini tiba-tiba berubah. Dalam sekejap mata, dia diselimuti oleh niat membunuh naga yang tebal. Sebuah gambaran muncul di benak Pangeran ke-10. Di dalam benaknya muncul seorang pria bertubuh besar dan botak, dengan kekuatan yang tak tertandingi dan tertinggi. Dia berjalan telanjang, dengan pedang raksasa tergantung di bahunya. Pedang itu penuh dengan noda darah. Itu semua adalah darah dari naga kolosal. Dan di belakang pria besar dan botak itu terdapat tubuh naga kolosal tanpa kepala, semuanya dibantai olehnya. Dewa Naga, Kaisar Naga, Raja Naga.
Naga kolosal yang sangat kuat dan tak terhitung jumlahnya. Semuanya berubah menjadi roh pendendam di bawah kekuatan pedang tunggal ini. Ada yang berubah. Ada yang terjadi. Lin Fan melihat ekspresi Pangeran ke-10. Saat ini berubah menjadi menakutkan. Tiba-tiba, ratapan tragis terdengar. Dengan bunyi gedebuk, Pangeran ke-10 terjatuh ke tanah. Dia memeluk paha Lin Fan dan menangis. Jangan potong kepalaku, tolong. Tidak, aku hanya naga KOLOSSAL kecil yang lemah. Aku anak laki-laki yang sangat baik. Aku hanya anak. Prajurit pembunuh naga, tolong lepaskan PUNY ini, Rapi, naga kolosal, tolong. Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Tiba-tiba, dunia menjadi sunyi. Para anggota ras Phoenix melihat pemandangan ini dengan rahang ternganga. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa segalanya telah berubah. Pangeran ke-10 yang tegas dan tekun sejak awal. Mengapa keadaan tiba-tiba berubah seperti itu? Kemana perginya martabat ras naga kolosal? Tidak kusangka dia akan sangat takut mati saat ini. Astaga, ini. Lin Fan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bukankah dia berubah pikiran terlalu cepat? Bukankah pedang pembunuh naga ini terlalu kuat? Melihat bagaimana Pangeran ke-10 mengeluarkan ingus dan air mata, hati Lin Fan melembut. Apakah dia harus membunuh atau tidak karena keadaan sudah seperti ini? Lupakan saja. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia hanyalah seorang anak kecil. Lupakan, aku akan menyimpannya di surgaku kalau begitu. Menyebarkan langit dan bumi yang memutar padanya, aku akan mengubahnya menjadi naga yin yang dan memiliki dia mengolah reinkarnasi naga leluhur kalau begitu. Sepertinya sisi lembutku ini tidak berubah sedikit pun. Aku bertanya-tanya apakah kepribadianku ini akan merugikanku di dunia suci kuno di masa depan. Lin Fan tidak berdaya, namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Bukan salahnya kalau dia menjadi orang yang baik dan penuh kasih sayang. Babak 670, Kelahiran Naga Yin Yang. Senior, bagi semua orang dari ras Phoenix, semua yang baru saja terjadi terlalu mencengangkan. Manusia sebelum mereka ini memang sangat gagah berani. Tak disangka para jenius dari ras naga kolosal akan jatuh satu demi satu begitu saja. Bahkan Pangeran ke-10 dari ras naga kolosal telah kehilangan martabatnya sepenuhnya dan tunduk pada manusia ini memohon belas kasihan. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayai fakta ini jika mereka mendengarnya dari orang lain. Kalian, jangan panggil aku senior. Panggil aku Mother King Human King. Lin Fan melemparkan jubahnya dan menjawab dengan tenang. Senior, astaga, siapa di dunia ini yang tahu siapa dia jika mereka mengucapkan istilah itu di luar? Tentu saja, Raja Manusia sialan itu lebih baik. Ya, Ibu Senior Raja Manusia. Bagaimana mungkin anggota ras Phoenix tidak mematuhi Lin Fan sama sekali? Tentu saja, mereka mengikuti keinginannya. Yang mulia di sini memiliki semacam hubungan dengan ras Phoenix. Oleh karena itu, kalian tidak perlu khawatir. Saya tidak akan melakukan apapun pada kalian. Pada saat ini, pikiran Lin Fan tertuju pada Ciki. Ciki kecil jelek yang menyukai ayam. Kalau dipikir-pikir lagi, sudah beberapa tahun sejak dia tidak melihat Ciki sekarang. Dia bertanya-tanya kapan dia akhirnya bisa kembali ke dunia Xuan Huang dan membawa Ciki ke sini untuk menikmati hari-hari membunuh beberapa makhluk ras kuno. Berdasarkan fetis Ciki, dia pasti akan diliputi kegembiraan di tempat ini. Raja Manusia Senior punya semacam hubungan dengan ras Phoenix kita. Mungkinkah kamu kenal dengan sesepuh kita atau semacamnya? Anggota ras Phoenix bertanya. Ini tidak ada hubungannya dengan orang yang lebih tua. Baiklah, kalian bisa pergi sekarang. Jika ada kesempatan, Yang Mulia akan pergi ke balapan Phoenix untuk melakukan perjalanan menanyakan beberapa hal. Jawab Lin Fan. Lin Fan masih ingat bagaimana keadaannya saat pertama kali bertemu Ciki di dunia Xuan Huang. Saat itu, mumi Ciki diseret oleh lengan raksasa di langit. Bahkan sampai sekarang, Lin Fan tidak tahu milik siapa lengan itu. Namun, dia tahu bahwa dia belum berhasil menemukan pemilik lengan itu di dunia Xuan Huang. Jika itu masalahnya, hanya ada satu kemungkinan, pemilik lengan itu pasti berasal dari dunia suci kuno.
Namun masalahnya, pada saat itu, dunia suci kuno masih tertutup rapat dari dunia Xuan Huang. Lalu bagaimana pemilik lengan raksasa itu berhasil menembus penghalang menuju dunia Xuan Huang? Pada titik ini, Lin Fan bisa mengendus konspirasi. Kalau saja dia bisa mengetahui metode apa yang digunakan pihak lain. Bukankah itu berarti dia bisa kembali ke dunia Xuan Huang juga? Para anggota ras Phoenix melihat ke arah Lin Fan sebelum melambaikan tangan mereka. Kalau begitu, kita pergi dulu, Ibu Senior Raja Manusia. Bagi para anggota ras Phoenix ini, perjalanan ini bisa dianggap sukses meski mereka tidak berhasil merebut harta apapun. Bagaimanapun, ras naga kolosal telah menderita kerugian yang cukup besar. Mereka tidak hanya kehilangan 3 orang jenius dalam ras tersebut, bahkan pangeran ke-10 mereka pun telah ditaklukkan. Dan yang lebih gila lagi adalah fakta bahwa mereka telah menemukan rahasia di balik reinkarnasi naga leluhur dari ras naga kolosal. Jika mereka menyebarkan ini ke dalam sekte, itu pasti akan sangat mengejutkan. Siapa yang tahu jika ketua ras mereka mungkin memutuskan untuk memberi penghargaan kepada mereka atas hal itu. Setelah anggota ras Phoenix pergi, ekspresi Lin Fan yang tampan, ramah tamah, lurus, dan penuh kasih sayang itu langsung berubah. Hehehe, sepertinya ini berjalan cukup baik. Aku benar-benar mendapat banyak uang sekarang. Melihat tawa menyeramkan manusia di hadapannya ini, Pangeran ke-10 bisa merasakan jantungnya mengepal saat rasa takut yang kuat melonjak ke dalam inti tubuhnya. Jangan bunuh aku. Aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Di bawah efek pencegahan dari pedang pembunuh naga, Pangeran ke-10 telah lama kehilangan seluruh keberaniannya. Meskipun hatinya penuh dendam, dia tidak memiliki keinginan untuk melawan lebih lama lagi. Ini adalah sebuah penindasan, sungguh penindasan. Pembunuh naga yang berspesialisasi dalam memenggal kepala naga kolosal. Pangeran ke-10, jangan khawatir. Aku orang yang sangat ramah. Aku pasti tidak akan membiarkanmu terbunuh. Lin Fan terkikik. Wajah baik hati Ditnya tampak sedikit ramah saat ini. Terima kasih, Raja Manusia. Terima kasih. Pangeran ke-10 merasa seolah-olah dia baru saja menerima kehidupan baru, berterima kasih kepada Lin Fan tanpa henti. Jangan khawatir sekarang. Sungguh, orang di sini adalah orang yang sangat ramah. Aku tidak akan pernah membantai orang tak bersalah tanpa alasan. Ayo, mari kita pergi ke surgaku untuk berinteraksi dengan baik. Dengan begitu, kamu benar-benar bisa mengerti keramah tamahan yang mulia. Lin Fan menepuk kepala Pangeran ke-10 dengan lembut sebelum memasuki surganya. Sepertinya ada lagi mitra pelatihan yang masuk. Oh. Kali ini naga kolosal. Tuan, apakah kita akan memotongnya menjadi 8 bagian? Keadaan kultivasinya tampaknya bagus. Jika kita melahapnya, itu mungkin akan meningkatkan kekuatan kita sedikit. Saat mereka memasuki surga, Pangeran ke-10 langsung dikepung. Mendengar percakapan yang terjadi di sekitarnya, wajahnya menjadi sangat pucat. Dia tahu dari ekspresi orang-orang ini bahwa mereka ingin memakannya. Betapa menakutkannya itu. Selamatkan aku. Tolong jangan makan aku. Pangeran ke-10 sangat ketakutan saat ini. Tidak kusangka hal seperti itu akan terjadi padanya. Hal ini khususnya terjadi pada Raja Manusia sialan itu. Satu pandangan saja sudah cukup untuk membuatnya membeku sepenuhnya. Aura yang terpancar dari Raja Manusia membuat dia merasa sangat tidak nyaman. Seolah-olah seluruh langit runtuh menimpanya, menekannya dengan sangat buruk sehingga tidak ada orang lain yang bisa mendekatinya. Tenang, tenang. Kita punya teman baru sekarang. Kenapa kalian tidak menyambutnya dengan baik? Lin Fan bertepuk tangan dan mengumumkan. Ayah, jadi, ini teman baru. Sepertinya aku punya seseorang yang akan disakiti di masa depan sekarang. Oh, aku sangat bahagia saat ini. Dulu, aku selalu menjadi orang yang diintimidasi. Sepertinya aku punya seseorang untuk ditindas sekarang. Lihatlah kulit lembut-lembut naga kolosal ini. Dia pasti menyenangkan untuk diajak bermain-main. Di masa depan, aku bisa bermain dengannya kapanpun aku bosan. Raja Pelatih Guntur, ayo keluar. Lin Fan tidak bisa berkata-kata terhadap orang-orang ini sekarang. Jenis efek yang dimiliki oleh skill mereka, bagaimana pikiran mereka pada akhirnya. Karena setiap keterampilan benar-benar jahat, para dewa keterampilan ini secara alami mewarisi sifat mereka. Sangat jahat.
Raja pelatihmu ada di sini. Memancarkan aura suci yang dapat membersihkan massa, Raja Pelatih Guntur berjalan mendekat dengan cepat. Pada saat ini, Lin Fan memandang Pangeran ke-10 dengan ekspresi sangat ramah di wajahnya. Namun Pangeran ke-10 berdiri di sana dengan kaku. Dia merasa sangat terganggu dan tidak nyaman di dalam hatinya. Lin Fan melambaikan kedua tangannya sekali lagi. Benar-benar menjadi sedikit gelisah di tempat itu. Sudah lama sekali sejak Twisting Heaven and Earth dikerahkan. Namun, setelah digunakan, itu sudah cukup untuk menciptakan dampak dahsyat yang bahkan membuat hantu dan dewa menangisinya. Berdiri diam sekarang. Patah. Pangeran ke-10 berlari tegak. Kakinya gemetar karena rasa ngeri yang mematikan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Namun, dia punya firasat buruk ketika dia melihat ekspresi Raja Manusia sialan itu. Lin Fan menarik napas dalam-dalam. Dalam sekejap mata, tatapannya bersinar dengan kilauan saat dia meraung. Memutar langit dan bumi. Perpaduan yin dan yang. Tiba-tiba, sebuah tangan yang dipenuhi sifat iblis terulur dari kehampaan. Tangan ini bertukar warna antara hitam dan putih, menyebabkan arus energi mengalir keluar darinya. Tiba-tiba, ratapan yang menyayat hati terdengar di seluruh surga. Bersabarlah. Jika kamu ingin berubah menjadi naga yin yang, kamu harus menahan rasa sakit di nugetmu. Lin Fan akurat dengan keahliannya. Hanya diperlukan satu serangan. Tiba-tiba, tubuh Pangeran ke-10 mulai berubah. Qi Yin dan Yang di dalam tubuhnya sangat tidak stabil saat ini. Tuan, apa yang terjadi dengannya? Mengapa saya merasakan perubahan mengerikan terjadi dalam dirinya? Semua skill dan weapon spirit yang hadir sedang kebingungan saat ini. Dia berevolusi. Lin Fan mengulurkan tangannya dan mengerahkan Barenudenes. Seketika, Pangeran ke-10 berdiri telanjang bulat di hadapan orang lain. Astaga, lihat benda kecil di area selangkangan ini. Sekarang sebenarnya menyusut. Aha. Tidak disangka itu akan berubah menjadi seukuran kacang tanah. Astaga, teman-teman, coba lihat. Dadanya membesar. Mereka benar-benar terbang ke surga sekarang. Siapa yang memanggilku? Long Xuan bertanya. Apa yang terjadi? Tidak, aku tidak menginginkan ini. Tolong lepaskan aku, Raja Manusia sialan. Merasakan perubahan di dalam tubuhnya, Pangeran ke-10 sangat terkejut saat dia berteriak. Raja Pelatih Guntur, seret dia ke bawah untuk latihanmu, perintah Lin Fan. Baiklah, sekarang, Raja Pelatihmu di sini belum pernah mencoba melatih makhluk hidup semacam ini dengan jenis kelamin abnormal. Sepertinya ini akan membuat perspektifku tentang dunia semakin luas sekali lagi. Memang benar, mengikuti guruku hanya akan memberiku keuntungan, lebih banyak pengetahuan tentang dunia ini. Mulai hari ini, dunia akan mengetahui hidangan baru lainnya dalam sejarah pelatihan. Datang dan ikuti aku. Raja Pelatih Guntur menarik-narik rambut Pangeran ke-10 seolah-olah dia sedang menyeret seekor babi mati bersamanya ke Akademi Terapi Elektrokonvulsif. Tidak peduli seberapa parah ratapan Pangeran ke-10 saat ini, semuanya sia-sia. Lin Fan menghela nafas lega. Akhirnya, semuanya berjalan sesuai keinginannya. Di tangannya, reinkarnasi naga kuno pasti akan dibawa ke tingkat kemuliaan untuk disaksikan dunia. Cek. Subscribe channel, like dan komentar.